Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Selamat datang teman-teman ya. Tentunya ini yang udah menunggu, Masya Allah, hari Rabu kembali lagi nih teman-teman ya. Ini mana adalah serial live ini dari Jakarta Mengaji, tentunya bersama saya Deriansa. Nah kali ini alhamdulillah ini guru kita kembali hadir nih. Ini Masya Allah kembali nih. dari pertapa. Iya, melalang buana berilmu dan lain sebagainya. Akhirnya gitu dong, Ustaz mampir lagi dong ke sini. Masa lupa sama kita nih penonton jamaah nih. Masya Allah. Ya Ustaz Ahmad Bazar, semoga Allah jaga antum Ustaz ya. Allahumma amin. Ya, yang pasti mungkin teman-teman juga sudah melihat ya flyer yang sudah beredar juga. Tentunya itu adalah judul kajian kita pada malam hari ini, yang dimana adalah hakikat sesungguhnya mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira seperti apa ya kan? Mungkin ada yang mau ditanyain nantinya dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, yang ini adalah menjadi bonus. Terutama tujuan kita kan begitu nonton pada malam hari ini tentunya kajian. Nah, bonusnya adalah hadiah yang nanti kita akan bagikan. Ini adalah persembahan dari sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi pada kajian malam hari ini ya teman-teman ya. Itu ada Deona Essentials, ada juga Saffron dari Istana Saffron, terus ada poster kayu, oh, Masya Allah, Baiti Jannati, ya ini dan ini bisa dipajang nih, ini pajangan bermanfaat nih. Ini juga ya. nih. Ini juga nih, pokoknya ada persembahan dari poster kayu nih, Dimas nih yang punya nih, Masya Allah. Ya, terus ada juga nasi praktis Hadramiah, ya itu bisa langsung dimasak, instan lah bisa dibilang seperti itu. Dan tinggal samase. Ya ini dia nih, samase juga nanti akan menjadi hadiah juga pada malam hari ini teman-teman. Tanya jawab juga bisa selain hadiah. Nanti misalnya kajiannya sekiranya ada yang masih nyangkut belum jelas, bisa ditanyakan langsung pada Ustadz Ahmad ya. Oke Taib, kalau gitu mungkin langsung kita buka aja kali Ustadz Ahmad ya. Kita buka kajian kita pada malam hari ini. Taib, fadhal. Barakallahu fiik. Fiik, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sebenarnya pemain cabutan nih. Ya, lanjut dong saya. Antum kelamaan sih sibuk. Ya, aslinya pada hakikatnya kita tahu bersama kajian serial wudu insyaallah. Nah ini dia nih. Fikih wudu. Fikih wudu sama Ustaz Al-Fadil, guru kita bersama insyaallah Ustaz Muhammad Syar'i. Tapi karena beliau berhalangan ada ujian, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi ujian beliau. Hari ini akhirnya pemain cabutan yang masuk. Cabutan. Tapi kan antum juga dulu kan sebelumnya emang ganti-gantian. Yang namanya pengganti itu kan tidak lebih baik daripada yang digantikan biasanya kan gitu insyaallah. Ya tawadu. Tahu wudu. Aneh tahu wudu, antum tawadu. Ya Masya Allah. Hari ini insyaallah taala kita akan bahas satu tema yang mungkin lagi hangat nih, kan gitu ya. Betul. Lagi ramai di dunia Islam insyaallah ketika ada salah satu kepala negara kafir non muslim mencela Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya kalau kita mau realistis ya kawan, kalau kita mau lihat Nabi kita Muhammad SAW dicela itu bukan saja sama presiden orang kafir ini gitu. Dari zaman jahiliyah terdahulu Nabi kita sudah habis celahannya kan gitu. Betul. Dikatakan penyair gila, dikatakan orang gila, dikatakan dukun dan lain sebagainya kan gitu. Tapi itu sama sekali tidak menjatuhkan sama sekali kemuliaan dan kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang tinggikan Nabi kita Muhammad SAW.
Tapi memang di antara kewajiban kita adalah jelas membela Nabi kita Muhammad SAW kan gitu. Iya. Bahkan diharuskan bagi seorang muslim untuk marah ketika nabinya itu dihina kan gitu. Tapi marahnya bukan marah serampangan. Nah, ini yang jadi masalah. Perhatikan nih baik-baik nih. Bener. Bukan marahnya marah serampangan, karena ternyata marah itu di dalam Islam pun diajarkan seperti apa marahnya. Rasul SAW seperti pernyataan Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah marah dalam pribadi beliau gitu. Menyangkut pribadi beliau nggak pernah marah beliau. Tapi ketika ada kehormatan atau ada pelanggaran dalam syariat Islam, marah beliau. Dan memang kita harus diharuskan marah seperti ini. Makanya para ulama mengatakan marah itu terbagi 3. Ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela, dan ada marah yang mubah. Marah yang terpuji, marah karena Allah. Tadi tuh. Marah ketika ada pelanggaran terjadi terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Marahnya karena Allah, bagus jelas ini. Ini marahnya Rasulullah SAW. Oh, iya. Yang kedua, marah yang tercela. Marah yang nggak boleh, bukan karena Allah, berarti marah karena fanatisme golongan, marah karena kesombongan, marah dan sebagainya. Yang ketiga, marah yang mubah, marah tabiat manusia. Fitrah. Iya, orang dicela kan marah. Iya. Orang dizalimi kan marah kan gitu. Ini mubah, hukum asalnya mubah, tapi ingat, yang mubah ini akan bisa bahkan berubah bisa menjadi yang haram biasanya. Nah, kalau melampaui biasanya. Nah, biasanya seorang ketika dihina, balik menghina bahkan menzalimi orang itu kan gitu. Perkataan sangat riskan. Marah yang mubah ini bisa berubah menjadi sesuatu yang haram. Orang zalimin kita sedikit, kita balas zaliminnya lebih parah kan gitu. Biasanya gitu tuh. Kan gitu, luar biasa bahaya. Maka jelas memaafkan jauh lebih baik yang ketiga ini. Ya, Masya Allah. Memaafkan jauh. Nah, tentang marah ketika Rasul SAW dihina, jelas yang pertama marah yang memang terpuji. Karena Rasul SAW jelas simbol di dalam agama ini, dalam syariat ini. Ada juga orang mengatakan Rasulullah SAW ketika dihina ternyata memaafkan kok. Yang pertama itu pilihan Nabi SAW. Ya itu. Yang pertama pilihan Nabi SAW kan gitu. Kemudian kata para ulama tentang masalah ini, kita sebagai umatnya ketika Rasul SAW dihina, Rasul ini kan simbol dari agama kan gitu, agama Islam. Iya betul. Berarti kan kalau orang marah ketika Rasulnya dihina, berarti memang itu sudah kewajiban. Kalau dia nggak marah, malah ada pertanyaan besar dalam hatinya. Kesempurnaan keimanan yang wajibnya dalam hatinya nggak ada, jangan-jangan ketika dia nggak marah ketika Rasulullah SAW dihina. Tapi sekali lagi saya katakan, kemarahan ini harus kemarahan yang di atas koridor. Harus di dalam syariat, nggak serampangan gitu, nggak main bunuh dan lain sebagainya, nggak boleh seperti ini. Caranya salah seperti ini. Ternyata Islam mengajarkan ketika marah itu harus benar tentang masalah itu. Nah, hari ini kita akan bahas bukan hanya tentang masalah tadi kemarahan dan sebagainya, bukan, tapi kita akan bahas bagaimana sih hakikat sebenarnya dari mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan baik-baik ini, karena banyak kaum muslimin dan muslimat marahnya itu hanya kasuistik saja. Iya benar. Ketika ada terjadi seperti ini sekarang, presiden orang kafir ini menghina Nabi, marah dan sebagainya, dengan seruan boykot dan sebagainya, kan gitu. Betul. Habis itu setelah itu Valentine Day, tahun baru, ulang tahun, kan gitu ya. Itu kan style orang kafir semua. Ideologinya orang kafir semua, subhanallah. Soalnya memang kayak gitu, Ustaz. Jadi pada kencengnya tuh gitu. Makanya kenapa tema ini kan hakikat mencintai sebenarnya seperti apa? Hakikatnya seperti apa? Seharusnya dicontohkan oleh, itu yang dikasih tahu oleh para ulama seperti apa hakikat yang diberikan oleh para ulama. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, hakikatnya seperti apa? Kalau tentang marah, jelas itu marah tadi kita katakan. Membela Nabi, jelas, subhanallah. Tapi jangan hanya anget-anget aja gitu. Ketika ada kasuistik ini anget, wah luar biasa, Masya Allah membela Nabi. Tapi setelah itu stylenya balik lagi, stylenya orang-orang barat tuh. Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Kalian, kata Nabi SAW, pasti akan mengikuti langkah-langkah umat-umat terdahulu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk ke lubang dob. Lubang dob itu luar biasa. Dob itu kadal gurun. Lubangnya luar biasa tuh. Sampai ketika mereka masuk ke lubang dob, kalian akan masuk tuh. Maksudnya apa? Sampai mereka melakukan sesuatu yang di luar nalar manusia, kalian akan ikuti. Dan itu ternyata benar, subhanallah. Style orang-orang kafir yang kita lihat, idolanya kan kebanyakan kaum muslimin gitu. Idolanya pemain bola kafir, penyanyi kafir, kan gitu ya.
dan sebagainya. Ketika ditanya ada berapa anak Nabi, bingung. Ketika ditanya ada berapa istri Nabi, bingung. Ketika ditanya berapa kali Nabi SAW ikut peperangan, bingung. Ketika ditanya umur berapa Rasul SAW kehilangan ibunya, bingung. Ketika ditanya ada apa memiliki sirah nabawiyah nggak, buku sirah nabawi di rumah, nggak ada. Atau ada Pak Ustadz, tapi jadi pajangan kan gitu, tebel Pak Ustadz. Yang penting punyanya dulu. Yang gitu. penting punya deh pajangan kan gitu. Cinta sama Nabi, tapi nggak pernah baca. Iya. Nggak pernah baca dari beliau lahir sampai meninggal kan kita nggak pernah tahu kan gitu. Orang yang mengatakan cinta kepada seseorang itu biasanya dia idolain luar biasa orang itu kan gitu. Iya, betul. Orang yang cinta kepada klub, salah satu klub bola kan gitu. Itu main cadangannya di apal. Main cadangannya. Sampai hafal sih. Saya punya teman jarang kayak main gitu, di lapangan sih. subhanallah. Saya punya teman kayak gitu. Main cadangannya bahkan pemain cadangan dari apa klub B-nya apa? Bayangin. Iya, tahu. Klub B-nya Iya. bayangin. Bukan divisi satunya lah istilahnya. Itu luar biasa subhanallah. Nomor sepatu dari orang yang dia idolai tahu. Apa ilah haula. Tapi ketika ditanya Nabi kita Muhammad SAW bingung. Nah ini bener tuh. Sama ceritanya saat ini intermezzo dikit ya teman-teman ya. Kemarin lihat video ya teman kita yang juga medis bantu para medis yang ada di Suriah apa segala macam gitu kan, kawan kita masya Allah. Kita ngaji juga bareng segala macam. Akhirnya dia post video tentang anak kecil umur 4 tahun lah. Dia baru tahu ternyata kan biasanya di kelasnya itu kan ada diajarin gurunya segala macam cerita sirah nabawi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tadi tiba-tiba nangis pas sudah dengar cerita ada tulisan tentang wafatnya Rasulullah SAW tanggal segini. Anak kecil dia fitrah ya, dia nggak tahu kiranya yang diceritain itu yang memperjuangkan Islam ini masih hidup. Jadi dia tahunya ternyata Rasulullah SAW itu berarti udah meninggal ya. Anak kecil loh, tahu loh dia paham mengenai sirahnya sampai dia nangis terseduh-seduh. Anak baca gemetar juga. Kita kalah sama anak kecil. Jadi dia baru tahu bahwa dia cintanya sama Rasulullah SAW. Dia baca, gurunya aja dia nggak tahu. Pas ketemu tentang cerita tentang wafatnya, udah meninggal kan? Udah meninggal. Loh, kok ini udah meninggal orang yang bawa agama ini? Mungkin 4 tahun. Dia nangis. Si gurunya cuma diem dong, terseduh-seduh. Masya Allah, anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Videonya ada tuh. Dan di sini diantaranya subhanallah para ulama mengatakan apa? Orang-orang yang menghina Nabi kita Muhammad SAW, kemudian buat karikatur dan sebagainya, membenci, kita bisa pastikan dia tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bener. Kalau dia benar-benar kenal dengan Nabi kita SAW, tidak ada kata kecuali dia pasti akan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu yang dialami para sahabat. Luar biasa. Bagaimana kalau kita melihat para sahabat mengatakan contoh Anas bin Malik aja. Anas bin Malik itu menjadi khadim Rasul SAW, pembantunya Rasul SAW 10 tahun. Membantu Nabi dari kecil nih, anak kecil bayangin 10 tahun. 10 tahun lamanya. Apa kata Anas bin Malik? Tidak pernah satu kali pun Rasul SAW membentakku, menghardikku, bahkan bertanya, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak lakukan ini? Nggak pernah satu kali pun, 10 tahun. Antum bisa nggak membantu antum kira-kira gitu? Fitrahnya kalau kita mau bayar juga masa nggak gitu. Fitrah bukan aneh. Bukan aneh, insya Allah. Udah dibayar juga. Berapa orang misalnya ini Islam mengajarkan, bayangkan. Ini akhlak real langsung loh dengan pembantu. Anas bin Malik bercerita seperti itu. Bahkan Anas bin Malik bercerita apa itu? Pada satu saat ketika aku disuruh sama Nabi SAW, pada saya masih kecil, tiba-tiba lagi keluar, aku ketemu teman-teman yang lain main, fitrah anak kecil kan main, asyikan tuh. Sampai kemudian tiba-tiba karena kata Anas bin Malik, aku melihat seperti bayangan di belakangku yang agak besar. Ketika aku melihat ternyata dia Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, ya Unais, panggilan sayang, Unais. Asli kan Anas namanya. Ya Unais, apakah engkau setelah selesaikan pekerjaanmu? Kalau kita gimana tuh? Disuruh orang yang pembantu berjam-jam nggak pulang-pulang. Pas pulang gimana tuh? Atau nggak usah pulang lah, pakai kita samperin, dia main. Kita kira gimana tuh? Ngapain aja lu? Wah, kacau tuh betul. Rasulullah katanya, ya Unais, apakah engkau telah selesaikan pekerjaan? Ya Allah. Itu kata Anas bin Malik, aku seperti orang gagap nggak bisa jelas. Sekarang Rasulullah selesaikan. Itu akhlak Nabi SAW. Dan kalau kita bicara tentang akhlak Nabi, nggak mungkin orang ketika baca akhlak Rasulullah SAW, kata Ibn Hazm rahimahullah berkata, tidak mungkin bagi seorang manusia ketika orang itu membaca akhlak Nabi kita Muhammad SAW dan dia tidak tertarik dengan Nabi kita, itu mustahil.
Bisa jadi bahkan dia mengucapkan syahadat ketika dia membaca akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Dan makanya para ulama mengatakan sirah nabawiyah. Akhlak Nabi SAW itu mukjizat tersendiri yang Allah berikan kepada beliau. Jadi sirah nabawiyah itu sendiri, akhlak Rasul itu sendiri, itu mukjizat tersendiri. Kalau kita kan biasa tahu Isra Mi'raj, betul Al-Quran. Ternyata di antara mukjizat yang Allah berikan kepada beliau adalah sirah nabawiyah itu sendiri. Akhlak beliau itu sendiri luar biasa, subhanallah. Maka hari ini kita akan belajar tentang hakikat untuk mencintai Nabi SAW itu apa saja hakikatnya. Seperti apa sih, kita harusnya gimana sih gitu. Iya, kajian sampai 3 jam ya. Panjang banget dong. Ya boleh kalau mengkuat. Masya Allah. Hadiahnya panjangin lagi dong. Menjadi kewajiban, saya katakan tadi, menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi seluruh makhluk di jagat raya ini. Hatta orang tua. Hatta orang tua kita. Insyaallah. Walaupun orang tua kita. Makanya ketika ada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan perintah orang tua, mana yang harus didahulukan? Rasulullah SAW jelas, subhanallah. Bahkan para ulama mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang paling besar jasanya kepada kita. Melebihi orang tua kita. Ini. Kenapa? Kita bisa mengenal Islam sekarang ini. Iya. Bisa Allah berikan hidayah Islam tidak lain tidak bukan dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu. Dan kita tahu nikmat paling besar hidayah, nikmat Islamul iman kan gitu. Yang ada di dalam dada-dada kita, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah. Surah ke-9 ayat 36. Ayat 24 afwan. Surat 9 At-Taubah ayat 24. Coba sambil kita buka nih, coba nih. Min gimana? Oh, bisa dilihat insyaallah. Tampilin di layar coba ya. At-Taubah surah 9 ayat 24. Surah 9 ayat 24. Tuh bisa. Nah, ini sambil kita lihat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul." Nah, 24. Coba katakan ya Muhammad. In kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta kekayaan yang kalian cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan juga perniagaan perdagangan yang kalian takut kerugian di dalamnya, wa masakinu tardawnaha dan juga tempat tinggal yang kalian ridha, kalian cinta dengan tempat tinggal itu. 8 hal. 8. Yang 8 ini semua duniawi. Iya benar, perdagangan, pernikahan. Duniawi doang, semua dong. Iya. Betul ya? 8 hal ini ternyata lebih kita cintai daripada 3 hal. Apa itu 3 hal? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulullah dan juga jihad di jalannya. Hati-hati nih. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keputusannya. Di antara tafsirannya Imam Ibnu Katsir mengatakan maka tunggulah sampai Allah Azza wa Jalla memberikan azabnya kepada kalian ketika kalian lebih mencintai 8 hal yang itu semua duniawi ketimbang 3 hal yang itu semua ukhrawi. Di antaranya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti masih masuk ke kufuran berarti Ustaz? Bisa? Apa enggak? Maksudnya kalau orang cinta dunia berlebihan luar biasa menjadikan abdud dunia dan lain sebagainya berlebihan, bisa syirkul mahabbah di situ kan? Syirik dalam kecintaan yang luar biasa berlebihan akhirnya mengesampingkan Allah dan Rasulnya bisa masuk dalam masalah itu. Nah, syahid bahasan kita adalah tidak boleh siapapun dari makhluk Allah Azza wa Jalla lebih kita cintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan pada satu riwayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari seluruh makhluk, seluruh manusia kecuali diriku." Maksudnya apa? Berarti udah maksimal gitu maksudnya ke dia. Manusia itu kan fitrahnya lebih cinta dulu, iya, baru orang lain kan gitu. Jadi kebalik, berarti beliau dulu baru. Enggak, Umar sama seperti itu. Engkau lebih aku cintai daripada seluruh manusia kecuali diriku. Maksudnya apa? Diriku masih aku nomor 1. Setelah Allah jelas ya. Iya. Kata Rasulullah apa? La ya Umar. Tidak ya Umar. Hatta nafsak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu an akuna min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain kan, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi anaknya, bapaknya, bahkan seluruh manusia.
Rasul mengatakan, la ya Umar, tidak, hatta nafsak, sampai dirimu, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kata Umar apa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang dirimu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maksudnya apa? Imanmu belum sempurna wahai Umar. Kalau ternyata dirimu lebih engkau cintai daripada diriku. Karena kita tahu bersama Allah dan Rasulnya harus cinta yang paling teratas daripada cinta-cinta yang lain, kan gitu. Allah, Rasulullah, baru yang lain, orang tua dan lain sebagainya, kan gitu. Nah, di antaranya Umar, fitrah manusia kan pasti cinta sama dirinya sendiri. Tapi ternyata Rasul membenarkan ketika Umar mengatakan, enggak, imanmu belum sempurna wahai Umar, sampai engkau mencintai diriku melebihi dirimu. Umar langsung mengatakan, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku. Rasul mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang imanmu sempurna wahai Umar. Masya Allah. Dan ini bukan cuma di lisan. Iya, biasanya gitu. Banyak orang lebih anu cintai Rasulullah ya Ustaz, luar biasa. Ketika ada perintah Rasulullah sama keinginan kita, mana lebih kita dahulukan? Ini yang berat. Sekali-sekali dia Pak Ustaz. Iya nih. Betul ya? Agama biasa-biasa aja lah. Kan gitu. Kalau di depannya Rasulullah berani yang ngomong dia. Sekali-sekali Rasulullah. Berani kira-kira. Terus ada tambahan lagi, akan nggak wajib sunnah ini. Oh, kan sunnah. Dan para sahabat berbondong-bondong mengerjakan perintah Rasulullah karena itu termasuk sunnah Rasulullah SAW, kan gitu. Orang sekarang berbondong-bondong ninggalin karena mengatakan itu kan cuma sunnah. Benar. Itu jadi masalah. Tambahin lagi saat kemarin Ana lihat video antum, saat cuplikan antum di video waktu itu yang antum bilang ada nanya di pas kajian, terus itu bagus sih materinya, mungkin Ana sekedar mengingatkan yang antum bilang bahwa kalau ada perintah nggak usah pakai tanya dulu. Nah, itu gimana Sat? Mungkin teman-teman, ini bagus, Masya Allah nih materi nih. Materi apa tuh? Iya, Masya Allah. Antum pas kajian, kok saya Jakarta mengaji ya? Di posting ya? Sikap seorang muslim dalam beragama itu, kata para ulama, ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, nggak usah tanya ini wajib atau sunnah, kerjain. Kan gitu ya? Ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah, kerjain, selesai. Ini berbeda sama hukum fikih ya. Kita nggak bahas hukum fikih nih, dalil nih fikih, dalilnya apa nih? Oh, ini berarti dalil wajib. Oh, ini sunnah ini. Ini berbeda. Tapi kalau ada perintah Allah dan Rasulnya, kerjain, jangan pakai tanya. Ini sunnah apa wajib? Nggak ada sahabat tanya tuh ketika Rasul mengatakan engkau sedekah, engkau sholat berjamaah, misal atau apa misal. Ya Rasulullah, ini sunnah apa wajib nih? Ada nggak kira-kira? Betul. Nggak ada yang berani. Emang kenapa kalau sunnah? Yang sunnah Rasulullah. Kenapa? Nggak mungkin, betul ya? Iya benar. Dan orang sama sekarang meninggalkan hanya karena kenapa? Itu kan Iya. cuma sunnah. Yang kedua tadi tuh, ketika ada larangan dari Allah dan Rasulnya, ya tinggalin, jangan pakai tanya makruh apa haram. Nah, Gitu ya? betul. Ini makruh apa haram Rasulullah? Emang kenapa kalau makruh emang ngerjain? Larangan dari Allah dan Rasulnya, tinggalin, selesai. Sekali lagi kita nggak bahas hukum fikihnya. Kalau fikih jelas itu beberapa lain cerita. Tapi kita baru pelajarin fikih boleh. Ya jelas itu beda ranah cerita beda, itu. Kita bahas ulama membahas tentang masalah ini hukumnya kenapa sunnah karena seperti ini. Ini hukumnya makruh li tanzih, makruh li tahrim kan gitu. Karena seperti dalil seperti ini. Bukan itu maksudnya. Bukan. Tapi cara seseorang ketika dia bersikap dalam beragama, ada perintah Allah dan Rasulnya, kerjakan selesai semampunya. Selesai. Ada larangan Allah dan Rasulnya, tinggalin sudah sejauh-jauhnya, jangan pernah deketin. Jangan pernah tanya haram apa makruh. Iya. Itu cara atau sikap beragama seseorang, kata para ulama. Karena ada orang ketika nanya, Ustaz ini makruh apa haram Ustaz? Ya, nggak boleh nih, haram jelas, subhanallah. Dosanya kecil apa besar Ustaz? Lah, bayangin. Ini haram udah jelas-jelas haram loh, ditanya lagi. Iya benar. Ini dosanya kecil apa? Dosanya kecil apa besar Ustaz? La haula wala quwwata. Padahal apa susahnya sih ya, istilahnya udah gitu, nggak rugi-rugi juga sebetulnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Adz-dzambu 'indallahi 'azim. Dosa dalam sisi Allah itu besar. Ulama khilaf tentang adakah dosa besar, dosa kecil. Yang lebih rajih betul ada dosa besar, ada dosa kecil. Sebagian ulama mengatakan nggak ada, semua dosa itu besar. Maksudnya semua dosa itu besar apa? Sebuah dosa itu di sisi Allah itu sangat besar. Maksudnya apa? Pantaskah kita seorang makhluk yang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan, karunia luar biasa Masya Allah, kemudian makhluk yang lemah ini kemudian berbuat durhaka sama Allah? Pantas nggak? Ini yang kata para ulama, di sisi Allah itu pada hakikatnya hatta itu dosa kecil sebenarnya besar di sisi Allah. Karena ente nggak pantas berbuat itu sama Allah. Kalau ada seorang anak aja durhaka sama orang tuanya, kecil mungkin durhakanya, orang-orang akan mengatakan, wah anak durhaka tuh.
Iya. Itu orang tua yang nggak bisa berikan segalanya sama kita. Iya. Allah Subhanahu Wa Taala berikan segalanya kepada diri kita, luar biasa kan gitu. Tapi ketika berbuat dosa, Allah kan Ghafurur Rahim lah. Senjata utama tuh. Itu pasti gitu keluar tuh awal-awal tuh. Ada kuliah itu jadi ke situ untuk masyarakat. Tapi nggak apa-apa, nyambung dengan. Karena nyambung yang tadi saat ini kan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Ahzab. Surah 33 Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Lebih utama, lebih dicintai daripada apa? Diri mereka sendiri, subhanallahil azim. Oleh karena itu jelas yang harus didahulukan jelas siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas setelah kecintaan kepada Allah kemudian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita bahas masuk poin-poinnya nih. Nah ini. Poinnya apa saja nih? 1, 2, 3, 4, 5. Hakikat mencintai Rasul itu apa saja? Iya. Yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama kata para ulama tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Membenarkan apa yang beliau apa? Sampaikan. Tasdiq. Membenarkan apa yang beliau sampaikan. Apapun yang beliau sampaikan dalam perkara agama pasti benar. Walaupun itu bertentangan logika kita. Walaupun itu bertentangan dengan akal seluruh manusia lagi. Walaupun itu bertentangan dengan perasaan kita, hawa nafsu kita. Walaupun itu bertentangan seluruh manusia, Rasul pasti benar. Karena banyak orang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Bayangkan, yang sahih, kita nggak bicara dhaif loh. Yang sahih hanya karena akal pikirannya yang picik. Banyak ikhwan, hati-hati subhanallah. Ini hadis ini nggak masuk akal, Ustaz. Jadi Anda nggak mau terima. Ente siapa? Ente lebih pintar daripada Nabi SAW, lebih pintar daripada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, aimatul mujtahidin, kan gitu. Jauh banget tuh. Ya jauh, ente di mana? Ulama salaf di mana kan gitu subhanallah. Ini enggak masuk akal Pak Ustaz. Akal ente di mana? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan apa? Sebagaimana mata ini ada batasannya, enggak bisa ngelihat di balik tembok ini, akal manusia pun ada batasannya. Ada ranah-ranah yang ketika dia masuk enggak bisa, ujung-ujungnya kering itu ketika dia masuk ranah itu. Iya. Maka di situ ranah terutama ranah ghaibiyah. Ilmu gaib kan gitu, itu hanya bisa dengan dalil kan gitu masalah tersebut. Ini penting lah masalah ikhwan. Karena banyak orang di luar sana luar biasa masalah ini. Contoh aja, satu hadis tentang masalah hadis dzubab. Hadis lalat. Oh, lalat. Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Apabila lalat itu jatuh di minuman, minum apa gelas? Air minum. Kalian falyaghmishu kata Nabi SAW. Maka masukin, tenggelamkanlah kan gitu. Kemudian amilatnya buang. Jangan dicemilin, nggak boleh. Walaupun maksudnya buat penawar racun ya nggak usah dimakan juga. Tenang teman-teman, buru-buru nyari lalat, santai-santai. Masukin kemudian buang lalatnya. Minum airnya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan sebelah sayap lalat itu adalah penyakit dan sebelahnya adalah obatnya. Orang-orang yang mengagungkan akal jorok amat ya kan gitu, luar biasa macam-macam kan gitu. Iya benar-benar. Sama masalah hal tersebut nolak tuh biasanya tuh. Luar biasa kan gitu. Ternyata subhanallahil azim. Anda lupa profesor siapa yang menemukan tentang masalah itu, ternyata dari hadis tersebut zaman sekarang itu ditemukan ternyata dari alat yang sangat sensitif luar biasa, dari sebelah sayap alat itu benar ternyata ada penyakitnya dan sebelahnya penawarnya. Caranya nggak dicelupin. Rasulullah udah ngabarin. Nggak mungkin salah. Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah ya kawan. Tidak akan pernah mungkin salah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Jika ada qala Allah, qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi SAW seakan-akan seolah-olah bertentangan dengan akal kita, maka lihat nih, bisa jadi firman Allah bisa jadi kemudian sabda Nabi ada yang dhaif gitu. Kalau firman Allah nggak mungkin dhaif gitu. Bisa jadi sabda Nabinya ini mungkin dhaif kedudukan hadisnya kan gitu. Atau kemudian akal kita belum sampai. Oh iya. Taslim, tunduk kan gitu. Kalau memang ternyata hadisnya sahih atau dalilnya jelas, akal kita kok belum nyampe, taslim, tunduk. Ada satu ustaz Masya Allah, barakallahu fi Ustaz, saya lupa namanya, Ustaz Riau mengatakan kalau seseorang
beragama hanya berdasarkan akal semata, bukan wahyu yang pertama, akal yang pertama malahnya, naudzubillah, maka orang ini tidak lepas kecuali hanya dari buang angin. Ya. Kenapa? Orang ketika mau sholat wudhu, Iya. ketika wudhu buang angin, Batal. batal kan? Yang dibasuh apa? Oh iya. Oh. Oh iya. Yang dibasuh apa? Yang bermasalah apa? Belakang. Yang dibasuh apa? Muka. Anggota wudhu lagi dong. Iya dong nih. Nggak lepas dari hanya buang angin kalau dia hanya mengagungkan akalnya. Nggak kelar-kelar deh. Begitu. Kenapa ya zuhur 4 rakaat? Kenapa ya subuh 2 rakaat? Gak usah nanya, udah pakai nanya, kerjain sudah. Iya. Karena banyak orang sama sekarang, subhanallahiladzim. Hadis ataupun ayat nih seakan-akan dikritisi dulu nih. Ini kenapa nih? Ini begini. Haula. Kalau manusia dosen ente boleh ente gituin, bisa salah bisa benar manusia. Iya. Ini Allah dan Rasul nggak bisa. Tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama, hakikat cinta kepada Nabi membenarkan apa yang beliau beritakan, apa yang beliau sampaikan pasti benar masalah syariat agama. Berapa banyak orang di luar sana teriak-teriak tentang masalah ini orang kafir dan lain sebagainya. Hadis ahad dia nggak mau pakai secara akidah. Banyak orang luar sana, hadis ahad saya nggak pakai secara akidah Pak Ustadz. Oh, jadi maksudnya apa? Ya berarti saya nggak percaya adanya azab kubur Pak Ustadz. Na'udzubillah min dzalik. Karena azab kubur itu hadis ahad menurut mereka nih. Padahal kata para ulama, hadis tentang azabul qabr hadisnya mutawatir pertama. Kita ambil misal kata para ulama, hadisnya ahad lah, tapi hadis itu sahih. Mau kita tolak hadis yang sahih? Nah. Iman, tentang iman, Islam, iman, ihsan, hadis Umar bin Khattab. Itu cuma satu riwayat itu doang yang sahih. Mau kita tolak itu iman, Islam, ihsan, hadis tentang Jibril. Terjibir, Itu kan itu hadis tentang itu hadis ahad itu jelas. Mau kita tolak perkara akidah itu? Rusak itu luar biasa akidah kita, naudzubillah min dzalik. Hanya karena akal seseorang manusia yang picik masalah tersebut, naudzubillah min dzalik. Yang pertama, membenarkan apa yang beliau beritakan. Timbul pertanyaan. Kalau ketika kita membenarkan apa yang beliau sampaikan, oh berarti Rasul nggak pernah salah dong. Iya. Mereka suka juga tuh kayak gitu-gitu bawa. Ini syubhat nih, hati-hati. Iya, maksudnya takutnya kan ngomong dulu dari awal ini syubhat nih, hati-hati nih. Iya, maksudnya takutnya kan Ini anak sampaikan karena banyak orang di luar sana mengatakan ini supaya antum bisa mengkanter, hati-hati masalah ini. Iya, takutnya kan tapi kan ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW ada yang lupa rakaat sholat. Iya, serupa. Itu kan salah. Itu gimana? Kemudian salah ketika Rasul mengatakan kalau engkau tidak kawinkan kurma, Allah takdirkan tetap akan berbuah. Itu kan ternyata tidak ada berbuah. Kita kan tahu gitu. Tuhan. Nah, gitu itu gimana Ustaz? Iya. Ada beberapa jawaban kata para ulama. Yang pertama, maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salah di sini adalah tidak pernah salah dalam masalah syariat agama, bukan masalah duniawi. Masalah duniawi, ya Rasul manusia biasa, bisa salah bisa benar kan gitu. Iya. Ini yang pertama, jawaban pertama. Rasulullah SAW tidak akan pernah mungkin salah ketika menyampaikan syariat agama, nggak mungkin salah. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingat maksum. Dan ini seluruh Nabi dan Rasul. Maksum nggak pernah salah, Ustaz? Bukan nggak pernah salah maksum itu. Maksum itu diantar banyak ulama yang mendefinisikan maksum. Di antaranya ulama mendefinisikan maksum apa? Ketika Nabi dan Rasul itu salah, Allah Azza wa Jalla yang langsung menegurnya dari atas langit. Aman nggak berarti? Koneksinya aman itu. Wah, ada aman banget, luar biasa, betul ya? Ketika Rasul itu salah, Nabi itu salah, Allah langsung tegur dari atas langit. Ya selesai. Gitu. Ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu kan gitu. Cerita yang panjang ketika istrinya macam-macam. Saya nggak mau makan minum madu lagi. Turun surat At-Tahrim kan gitu. Wahai Nabi, kenapa engkau menghalalkan yang Allah haramkan? Mengharamkan yang Allah halalkan dan sebagainya kan gitu. Nggak mungkin Nabi dan Rasul itu salah dalam menyampaikan syariat. Itu definisi maksum adalah apa? Tadi itu diantaranya. Ketika Nabi dan Rasul itu salah, Allah Azza wa Jalla langsung menegurnya dari atas langit. Yang pertama. Yang kedua, hakikat yang kedua. Dari mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Tadi yang pertama membenarkan, kita benarkan seluruh perkataan Nabi, benarkan. Contoh-contoh masalah fitnah nanti di akhir zaman kan gitu. Angka keluar Dajjal akan keluar ini dan sebagainya macam. Mau masuk akal mau enggak pasti benar Rasul. Pasti benar tuh. Itu yang pertama. Yang kedua ini, mentaati, ta'atuhu fima amar. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Apa yang beliau perintahkan? Taat, sudah selesai. Nggak pakai A, nggak pakai I, nggak pakai U. Sudah.
taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan akan sesuatu. Selesai. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah An-Nisa, ayat yang ma'ruf insyaallah. Surah An-Nisa surah keempat ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, dan kepada ulil amri di antara kalian. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan Allah azza wa jalla dalam ayat ini mengulang kata-kata ati'u di Rasul, tapi tidak mengulang kata-kata ati'u di ulil amri. Nah, itu maksudnya gimana, Ustaz? Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sifatnya mutlak, tidak ada tawar-menawar. Ada qala Allah, qala Rasul, selesai, sami'na wa ata'na. Ya. Tapi ketaatan kepada ulil amri, walil amri di sini bisa maksudnya pemerintah ataupun ulama kan gitu. Ini tidak mutlak. Kenapa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Ketika walil amr menyuruh kita nggak boleh sholat, ya kita nggak boleh ngikut kan gitu. Ketika ulama ternyata memfatwakan sesuatu yang sangat keliru bertentangan dengan kalau Rasul, ya nggak boleh kita ikutin kan gitu maksudnya. Makanya Allah tidak mengulang kata-kata ati'u di ulil amri, tapi mengulang kata-kata ati'u di Rasul. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Allah azza wa jalla juga mengancam orang-orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat An-Nur. Dalam surat An-Nur ayat ke-63, di ujung ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang-orang yang melanggar, menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu takut ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa azab yang pedih. Atau ditimpa azab yang pedih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala ketika beliau membacakan ayat ini, pernah beliau membacakan ayat ini ketika beliau mengatakan, aku sangat heran dengan orang-orang yang mengatakan Sufyan mengatakan ini, maksudnya Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahlus Sunnah ini. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ini luar biasa, padahal ternyata Rasulullah SAW mengatakan ini. Paham nggak tuh? Ternyata maksudnya ada dalil yang sahih, hadis yang sahih, tapi mereka masih membawakan fatwa ulama ini nih. Masih dalil ternyata sahih kan gitu maksudnya. Bisa jadi ulama itu nggak dapat hadis ini karena zaman dulu kan zaman pencarian kan gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan yushiku an tanzila hijaratan minas sama. Hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Hampir-hampir kalian, kata Ibnu Abbas, itu dihujani apa, batu dari langit. Kenapa? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil berarti. Betul ya? Betul. Sabda Nabi. Tapi kalian mengatakan qala Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Ya. Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasulullah ini. Tapi kalau ternyata dua perkataan sahabat ini bertentangan dengan hadis Nabi, tetap jelas dalil kan gitu. Siapa juga ya Ustaz ya? Sebuah ulama mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi kan gitu. Apabila hadis telah sahih, dalil telah jelas, itulah madhabku, subhanallah. Maksudnya tidak boleh ta'assubil madhab. Tidak boleh fanatik kepada madhab tertentu dan sebagainya. Bukan berarti enggak boleh bermadhab. Silakan bermadhab, hukumnya jaiz, boleh. Tapi ta'assubil madhab, fanatik kepada madhab, fanatik buta luar biasa kepada madhab, ini yang tidak dibolehkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ala kulli hal, intinya adalah mentaati apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Karena ketika orang mentaati Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan petunjuk dan lain sebagainya. Yang ketiga, hakikat yang ketiga. Masih 2 jam lagi. Masih santai. Ini nggak kerasa nih. Ya. Hakikat yang ketiga dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtinabu manaha anhu wa zajar, menahan diri atau menjauhi dari perkara-perkara yang beliau larang. Kita tahan diri kita jauhi diri kita. Ini yang anak katakan tadi tuh. Yang tadi. Apa yang Allah dan Rasulnya larang, udah jangan pakai tanya haram makruh, tinggalin. Ini nih, ijtinabu manaha anhu wa zajar kan itu. Menahan diri atau menjauhi dari perkara-perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu larang. Ini enggak boleh nih. Ini enggak usah pakai
makruh nggak apa-apa deh Pak Ustaz. Makruh kayaknya nggak apa-apa kali. Ini kan haramnya dosa kecil Pak Ustaz. Iya. Aduh, lebih parah lagi tuh, subhanallahiladzim. Iya bener. Oh, ini makruhnya dikit-dikit remet ke mubah. nggak apa-apa. Agak mubah dikit nggak apa-apa kali gitu, Ustaz. Ya Ustaz, hukum ini gimana Pak Ustaz? Dosanya kecil apa besar? Mau HP nanya dosa kecil besar, kita paham mau ngapain ini, kan gitu. Ngapain diaudit sih dosa? Bingung. Makanya untuk perhatikan ikhwan. Ketika para ulama menjelaskan tentang dosa-dosa besar, mereka menyebutkan contoh-contohnya, betul ya? Iya. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, itu banyak kan gitu. 70 berapa Ustaz? 70 lebih, sebenarnya 100 lebih dan sebagainya gitu. Oh, yang itu 73 ya? Ya, setiap dosa yang diancam dengan neraka, laknat dan lain sebagainya itu kan dosa besar. Tapi lihat, ketika para ulama menjelaskan dosa kecil, nggak ada dari mereka yang berani mencontohkan dosa kecil. Contohnya ini. Oh, Itu pernah lihat nggak? Iya benar. Pernah baca nggak Pak? Ulama Iya. mencontohkan contoh dosa kecil ini gitu. Mana? Iya juga. Yang tadi kata Syekhul Islam, "Adz-dzambu 'indallahi 'azim." Dosa itu di sisi Allah itu besar pada hakikatnya, kawan. Walaupun itu mungkin dosa kecil gitu. Ya, Tapi di sisi Allah itu yang nggak pantas kita buat dosa kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu besar di sisi Allah. Harusnya seperti itu kan gitu, subhanallah. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kan mengatakan kan, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin yara dzunubahu, melihat dosa-dosanya itu seperti ada sebuah gunung yang ada di atas kepalanya, yang kapan saja gunung itu bisa menimpa dirinya. Ini mukmin, takut. Dan wa innal fajir, dan orang yang fajir, munafik, fasik, melihat dosa-dosanya kadzubabin, seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepak lalat itu jalan. Anggap remeh. Subhanallah. Anas bin Malik mengatakan apa? Kalian melakukan satu amalan atau amalan-amalan yang kalian anggap amalan ini lebih halus dari rambut, tapi kami di zaman Nabi SAW menganggap amalan itu termasuk amalan yang bisa membinasakan, menghancurkan diri kami. Padahal tipis gitu ya, tipis banget padahal. Ini hebatnya para ulama, takut akan dosa. Bukan nggak apa-apa Pak Ustaz, dosa kecil nggak ada tuh. Besok tobat deh, nggak apa-apa dah gitu. Tinggal istighfar deh Pak Ustaz. Iya benar. Nggak ada, tidak ada sama sekali. Seorang yang saleh, seorang yang mukmin sejati dalam pandangan Allah, dia pasti takut akan dosa-dosanya. Walaupun mungkin itu dosa kecil, dia tadi tuh seperti sebuah gunung besar yang akan menimpa dirinya, kapanpun bisa jatuh gunung itu. Kalau orang fajir, padahal mubiqat lah. Padahal yang dilakukan itu dosa yang membinasakan, dosa yang menghancurkan dunia akhiratnya kan gitu. Dia anggapnya seperti lalat, dia tepak jalan lalatnya. Kebalik ya Ustaz. Jelas. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Innallaha wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, ambil. Jelas ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, selesai. Lihat, jelas ya ayat ya. Datang oleh Rasul, ambil sudah tadi. Perintah Rasul wajib sunnah, nggak pakai tanya, ambil, kerjain semampu kita kan. Benar. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang, tinggalin, nggak pakai nanya. Makruh, haram, dosa kecil, dosa besar, tinggalin, selesai. Itu cara beragamanya para sahabat, ikhwan. Dan itu cara beragama seorang mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat keras hukumannya. Ini yang ketiga. Hakikat ketiga ya. Hakikat keempat dari hakikat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yu'bada illa bima syara'a. Tidaklah seseorang beribadah kecuali yang seperti yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita kenal dengan ittiba'. Tidaklah seseorang beribadah kepada Allah kecuali ibadah tersebut memang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasul, mengikuti atau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, bukan dunia, perhatikan, ibadah. Nah, perkara ibadah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak contohin, sudah tinggalkan, selesai. Mungkin ada sebuah kaidah yang luar biasa disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan salah satu ayat apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah seandainya perkara itu baik, maka jelas para sahabat dan Nabi itu sudah pasti melakukannya duluan. Iyalah.
Pasti. Sampai duluan kita. Nggak mungkin ada sunnah susulan itu, nggak mungkin. Ulangan kalian. Nggak mungkin, ada sunnah susulan itu nggak mungkin. Setelah meninggalnya Nabi, Iya juga. selesai wahyu terputus dari langit kan gitu. Iya juga. Tapi kenapa masih banyak yang melakukannya gitu loh di zaman saat ini gitu? Ya itu Ini bakal dia. panjang nih bahasan kita di nomor ini bakal panjang banget. Enggak, pendek selesai. Kalau saya kenapa banyak ibadah-ibadah yang mungkin nggak dicontohin sama Rasul itu kenapa sih? Ya sebabnya banyak, di antaranya mungkin beredarnya hadis palsu dan Oh, dhaif. iya. Kemudian di antara juga yang paling inti sebenarnya jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama. Iya. Intinya sebenarnya itu, ikhwan. Jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama yang benar. Kalau dia ingin kembalikan agama ini kepada asalnya, kan gitu. Kan kalau kita ingin menuntut ilmu itu pasti ingin kepada sumber yang paling terbaik, gitu kan. Iya. Nah, ilmu yang paling terbaik ini sumbernya jelas Rasulullah, para sahabat kan gitu, tabiin kan gitu. Apakah mereka pernah melakukannya atau tidak? Ketika mereka nggak melakukan, selesai. Walaupun maksudnya baik. Walaupun niatnya baik, karena niat yang baik belum tentu caranya baik, Nah, kan gitu. Niat yang baik, caranya baik. Robin Hood, itu pernah nonton Robin Hood nggak? iya tahu. Dia maling. Mana ya? Maling. Ya tapi dia maling buat Ya maling buat ngasih ke orang yang miskin kan gitu ya. Wah, masya Allah, bagus ya orang, masya Allah. Bagus Niatnya nih, mulia nih. niatnya. Caranya salah, maling ngerampok orang. iya benar. Betul nggak? Iya benar. Maksudnya seseorang ketika dia ingin mendapatkan cinta dari Allah Azza wa Jalla dan juga ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia harus mengikuti Nabi SAW, bukan hanya niat yang baik, karena niat yang baik saja tidak cukup. Sama seperti ini tadi, orang yang cinta kepada Nabi SAW tapi caranya salah, langsung ngebunuh dosen itu kan gitu ya. Iya. Diikutin kemudian dipenggal dosennya kan gitu. Iya. Nggak ada dalam Islam seperti itu ya kan, subhanallah, main penggal-penggal aja. Dan subhanallah, citra Islam yang tadinya di Eropa itu sudah mulai nanjak bagus tuh ya kan loh. Iya. Anda pernah dikatakan masa seorang pada saat itu Islam itu, sekarang ini di Eropa sempat agama terbanyak nomor 2 Iya, itu, benar. subhanallah. Sempat nanjak loh. Makanya Tapi tinggi. ketika kejadian seperti ini Iya. terhambat luar biasa benar-benar. Sehingga orang melihat, oh Islam begitu ya. Lihat luar biasa. Framingnya Efek gitu. dari tentang masalah tersebut, subhanallah. Karena ini pentingnya ketika orang ingin bersikap dengan ilmu, bukan hanya dengan semangat. Niatnya baik betul, tapi caranya harus baik. Caranya seperti apa? Caranya dicontohkan Nabi SAW. Selesai kan gitu. Tidaklah kita beribadah kecuali ibadah tersebut ada contohnya, ada dalilnya, ada panutannya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran ayat 31. Ayat ini yang kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayatul ikhtibar. Ayat ujian bagi orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah. Saya cinta pada Allah nih, ayat ini jadi ujian. Benar nggak cinta ente sama Allah? Oh, oke. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian cinta sama Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Bukan ikuti logika kita, Iya. bukan ikuti perasaan kita, bukan ikuti hawa nafsu kita, bukan ikuti kebanyakan orang, bukan ikuti adat istiadat, bukan ikuti nenek moyang, gitu ya. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Ayatul ikhtibar, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ayat ujian bagi orang yang mengatakan saya cinta pada Allah, cintanya benar nggak atau gombal ternyata. Nah. Ngikuti Nabi nggak dia? Ketika orang tersebut mengikuti Nabi SAW dengan dalil ini, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalian pasti akan dicintai Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian akan diampuni dosa-dosa kalian. Allahu akbar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhab. Perkara terpentingnya bukan mencintai, tapi perkara terpentingnya apakah dicintai. Orang yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, semua muslim dan muslimah pasti mengatakan itu. Kecuali orang munafik kan gitu. Iya. Tapi perkara terpentingnya adalah apakah dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sampai melegar, luar biasa. kenceng banget tuh. Betul nggak? Orang yang mengatakan saya cinta sama Allah, saya cinta sama Rasul, wah semua klaim. Semua juga gitu. Semua mengklaim. Tapi subhanallahil-azim, orang yang kemudian dicintai oleh Allah dan Rasulnya tidak lain tidak bukan ini, fattabi'uni. Orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang benar-benar cintanya tulus tuh.
Ya. Cintanya apa? Tulus kepada Allah dan Rasulnya. Ahli syair Arab mengatakan apa? Lau hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu jujur benar nih, la ata'tahu, maka engkau pasti akan nurut kepada yang engkau cintai. Oh, Kalau kita cinta pada orang, biasanya kan kita akan nurut. Iya, benar. Apa yang diomongin kan kita nurut. Iya, betul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai itu biasanya pasti akan menuruti orang yang dia cintai tersebut. Kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, ada larangan Allah dan Rasulnya, sesekali deh. Itu sambil singkiran tuh, sesekali deh, maksudnya sekarang tuh. Palsu berarti cintanya, gombal ini, subhanallahiladzim. Ini yang keempat. Yang kelima ya? Kelima nih. Betul kan? Ini mantep nih. Itu yang kelima, Bro. Kelima. Yang empat favorit saya. Hakikat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima, sering menyebut-nyebut beliau. Heeh. Maksudnya apa sering menyebut beliau ini? Dengan salawat dan taslim. Dengan salawat dan salam diantaranya. Ya. Sering menyebut-nyebut beliau dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga mengucapkan salam kepada beliau. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau. Jadi perintah dari Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan juga salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah dari Allah subhanallah kan. Caranya kita mungkin yang masih belum tahu kali ya teman-teman. Pada hakikatnya ikhwan, sebelum kita masuk ke cara tadi, Rasul itu nggak butuh salawat kita sebenarnya. Nah, iya. Kenapa? Lah itu dia. Ada yang tahu? Belum tahu nih. Rasul, atau kita jadiin pertanyaan? Iya, ini bagus sih pertanyaannya nih. Hah? Sama saya langsung hadiah. Atau saya jelasin dulu, karena bingung tuh orang. Nanti kita bisa sejam dulu teman-teman. Ya kan IG live kan masih sejam. Kan 8 menit lagi nih masuk sejam nih. 8 menit lagi ya? Iya, Ustaz. Tuh, 7 menit malah sekarang tuh. 6 menit. Nah, habis itu nanti kita sambung live-nya, nggak usah khawatir teman-teman untuk tanya jawab dan juga hadiah nanti di belakang. Nggak berasa ya? Masya Allah. Masya Allah, besok lagi nih, Kamis. Iya. Nggak, maksudnya gimana sampai dalam artian kan kita disuruh salawat, tapi sebetulnya Rasulullah SAW nggak butuh salawat kita, gimana? Kenapa coba? Iya, kenapa dong? Karena takut salah jawab, udah di benak nih. Nggak apa-apa. Kalau salah kan nggak digamparin nanti. Iya, nggak juga sih. Apa ya? Karena bukan ada di zaman gimana juga ya? Padahal iya kan benar ya? Karena Rabbul Alamin telah bersalawat kepada beliau. Jadi nggak butuh lagi tuh kita sebetulnya ya. Allah Azza wa Jalla yang punya jagat raya ini, yang punya langit dan bumi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Betul ya? Kata para ulama, sesungguhnya Allah, bahkan plus malaikat lagi, subhanallah. Bukan hanya Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, pemilik jagat raya ini, pemilik langit dan bumi ini sudah bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun salawatnya Allah berbeda dengan salawatnya makhluk, jelas. Mari kita jelaskan masalah tersebut kan gitu. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla sudah bersalawat kepada beliau, ya untuk apa lagi? Pada hakikatnya sebenarnya. Makanya ada seseorang ditanya, ada seorang syekh ditanya di Madinah, ya Syekh, apakah kita diwajibkan, diharuskan untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap mendengar nama beliau disebut? Untuk nggak salawat kayaknya nih. Salawat dari tadi di dalam hati. Nggak boleh dalam hati. Ucapin dong. Gironya. Anu mau membela apa? Anak sekarang lihat nggak bergerak bibirnya. Berkali-kali sini. Anak pulang nih. Ini yang pulang nih. Apa diulang nih? Rekaman ini. Syekh itu ketika ditanya apakah kita diharuskan nih mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap disebutkan atau kita dengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam kan gitu. Apa kata Syekh ini? Apakah engkau ingin menghalangi pahala yang Allah Azza wa Jalla ingin berikan kepada dirimu?
Maksudnya apa? Kalau engkau bersalawat, engkau akan dapatkan berbagai macam keutamaan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi sampai mengatakan ada sekitar 40 keutamaan ketika orang itu sering bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Oh iya. Apakah engkau ingin mengharamkan pahala yang harusnya Allah berikan kepada dirimu kalau karena engkau nggak salawat? Kita pasang tameng gitu istilahnya ya. Makanya Rasul SAW sampai mengatakan al-bakhil alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, bakhil, kikir, koret, ada lagi tuh. Adalah orang-orang yang Seluruh ketika bahasa Indonesia ada gelabat ada koret. ketika disebutkan namaku di hadapannya, ternyata dia nggak bersalawat kepada diriku. Ini orang pelit, kata Nabi. Dalam riwayat lain, raghima'an, celaka seseorang. Kalau dia mendengar nama diriku tapi dia tidak bersalawat kepada diriku, celaka seseorang, kata Nabi SAW. Bersalawat dan mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama mengatakan salawatnya Allah tadi berbeda dengan salawatnya siapa? Makhluk, kan gitu ya. Iya. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud salawatnya Allah di sini apa. Tapi yang paling rajih wa a'lam bissawab, maksud salawatnya Allah kepada Nabi kita adalah ats-tsana'u alaih, pujian dan sanjungan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini pertama nih. Salawatnya Allah berarti maksudnya apa tadi? Pujian dan sanjungan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu sudah terhitung lah istilahnya saat itu. Jelas, subhanallah. Pujian dan sanjungan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu salawatnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian maksud dari salawatnya para malaikat adalah apa? Doa para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dari salawatnya malaikat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan malaikat ya, doa. Dan kemudian kepada umatnya ada ulama yang mengatakan sama seperti malaikat doa. Ada juga ulama yang mengatakan ketika umatnya di antara permohonan ampunan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau umatnya ada beberapa, sebenarnya ada banyak khilaf tentang masalah tersebut, tapi di antaranya ini nih. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi kita adalah sanjungan dan pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salawatnya malaikat, doa malaikat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian salawatnya kita adalah doa kita kepada Nabi Muhammad dan juga permohonan ampunan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Adapun makna ucapan salam jelas apa? Salam penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ya ikhwan, salawat ini hanya satu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya salawat Ibrahimiyah. Nah, yang kita baca dalam salat. Salawat Ibrahimiyah. Jadi nggak ada salawat Fatih, salawat Siddudura, salawat Nariyah, salawat dan lain sebagainya, itu ciptaan manusia, itu bikinan manusia. Karena yang dicontohkan Nabi SAW, yang diajarkan Nabi SAW cuma satu, namanya salawat Ibrahimiyah dengan 8 bentuk lafaz. Nah, nih tahan dulu saatnya. Ini ya, kira-kira seperti apa tuh 8 bentuk lafaznya itu? Karena memang sekalian udah habis 1 jam. Tapi kita akan sambung lagi biar enak. Tiba-tiba nanti kalau kepotong kan gak enak ngobrolnya. Ya teman-teman ya. Ini nggak kerasa udah sejam. Kita lanjutkan sedikit tuh. Seperti apa kira-kira tadi kelanjutan? To be continue minggu depan. Iya, jangan dong sekarang aja Ustaz. Sekarang nih mumpung petasannya udah berhenti nih. Ya teman-teman ya. Oke, kita stop dulu ya teman-teman ya. Barakallahu fiik. Ya oke, bismillah, kita lanjut lagi nih teman-teman ya. Masya Allah. Wah, minggu depan balik cepet juga ya, Masya Allah. Iya, jadi nggak tahu ya teman-teman ya. Lagi tiba-tiba biasanya sejam lebih bisa ya. Ini ada apa nih? Qadarullah. Qadarullah ternyata hanya sejam biasanya. Ya, nah ini kita nyambung lagi teman-teman. Terima kasih yang masih stay di sini hingga berjalannya kajian sampai akhir nanti insya Allah. Kita masih di serial live Jakarta Mengaji bersama Ustadz Ahmad Bazar Hafizahullah Ta'ala. Taib, berarti ini ada sambungan yang tadi nih Ustadz nih. Ini lagi semangat tadi tuh. Kan tadi Antum bilang bahwa yang kelima ya, keempat. Berapa tadi tuh? Yang kelima ya. Nah, terakhir itu adalah salawat Ibrahimiyah. Nah, itu kan ada 8 lafaz tuh. Maksudnya coba kayaknya teman-teman juga kegantung nih. Ini detailnya seperti apa nih Ustadz? Iya. Salat Ibrahimiyah yang kita baca dalam salat. Iya. Itu namanya salat Ibrahimiyah. Dan tidak ada salat-salat yang lain, saya katakan tadi, tidak ada salat-salat yang lain yang diajarkan Nabi SAW. Enggak, tidak salawat Fatih, salawat Nariyah, salawat Tibbil Qulub, salawat Diba, salawat ini, itu semua bikinan manusia. Bikinan semua ya? Maka jelas kita mencukupkan diri dari apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Namanya salawat Ibrahimiyah.
Nah, salat Ibrahimiyah ini ada 8 lafaz, ada 7 sampai 8 lafaz dari sahabat yang berbeda. Tapi yang ma'ruf yang kita sering baca dalam salat biasa 1 atau 2 gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, kan gitu. Itu di antara satu lafaz dari salawat Ibrahimiyah dari 7 atau 8 lafaz dari sahabat yang berbeda-beda, kan gitu. Dan ada yang paling pendek yang diriwayatkan Imam Tabrani. Kan kalau kita misal kita ngedengar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut, kemudian kita bersalawat, tadi kan panjang tuh. Panjang. Betul ya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan panjang, betul ya? Iya, panjang banget. Maka ada yang pendek yang diriwayatkan Imam Tabrani, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Oh, itu salawat ada dan taslim, kan iya. Karena yang terbaik itu kata para ulama, yang terafdal itu salawat itu digabungkan dengan salam. Makanya Allah katakan kan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Digabungkan salawat dan salam, kan gitu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini riwayat Imam Tabrani. Dan juga yang semisalnya juga dibolehkan, misal Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Berarti ada 4 tuh, betul ya? Yang pendek-pendek nih, saya ulang ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ulang coba. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu yang kedua. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, haknya terus dhamir kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ini ma'ruf. Udah 3 tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam. Alaihi wassalatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Kan salat dan taslim. Iya, keempat tuh. 4 ya. Yang pendek-pendek nih. Jadi ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita di antara 4 ini pilih, kan gitu. Oh, pilih. Sebentar, kan yang pendek-pendek. Kok Anda nggak nemuin shollu ala Nabi? Itu sering banget tuh, anak. Bener. Itu perintah sebenarnya. Nah, itu kan sering kata-kata shollu itu kan sholawatlah kalian ala Nabi kepada Nabi. Tapi itu ada ucapan bukan, itu maksudnya perintah dari orang untuk kalian bersolawat kepada Nabi maksudnya, tapi bukan bentuk solawat. Yang ada dengar soalnya malah tuh jawabannya, harusnya kan itu perintahnya. Yang ada dengar gitu. Itu perintah misalnya untuk menyuruh orang supaya bersolawat kepada Nabi Muhammad, tapi bukan bentuk solawatnya, gitu. Disebutkan masalah itu. Itu keempat. Berarti 5 sampai ke 8-nya panjang tuh, Ustaz. Ya panjang, Masya Allah. Waduh. Maksudnya 5 sampai 8 apa nih? Tadi kan 1 sampai 4 kan antum bilang yang pendek-pendek. Enggak, itu yang pendek istilahnya ketika kita bisa langsung. Oh, yang biasa. Tapi kalau yang salat Ibrahimiyah tadi yang 8 lafaz ya? bisa dilihat di dalam kitab-kitab yang lain tentang masalah tersebut. Yang kelima berarti tadi, yang keenam berarti ya? Sekarang keenam. Hakikat cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keenam. Nah, ini nih. Betul enggak? Betul, insyaallah Ustaz, masih sejam lagi nih. Sejam lama, tenang, Masya Allah. Jamu jam 9. Mencontoh dan menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mantap nih. Ini yang keenam, mencontoh dan menjalankan sunnah beliau. Apa yang dimaksud sunnah? Tidak lain tidak bukan ajaran beliau. Karena kata-kata sunnah ini biasa diartikan dengan di hukum fikih sama kita. Yang dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi merugi, kan gitu. Tapi maksud sunnah di sini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang datang dari Rasul SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan beliau, ketetapan beliau, akhlak beliau, kan gitu. Itu sunnah Nabi SAW, ajaran yang datang dari Rasul SAW. Itu kita harus apa? Kita harus contoh, kita harus mencontoh, kita harus menjalankan sunnah beliau. Jangan kemudian ketika orang menjalankan sunnah Nabi SAW malu. Contoh, saya kasih contoh nih, jenggot bagi laki-laki. Jenggot bagi laki-laki, subhanallah. Rasul mengatakan dengan tegas, a'ful liha, auful liha, ahful liha, kan gitu. Wa ahful syawarib. Dengan beberapa lafaz banyak, biarkan jenggot tersebut, kan gitu. Biarkan kata-kata a'ful liha, biarkan jenggot tersebut. Kemudian tipiskan atau cukur kumis kalian, kan gitu. Kata-kata a'fu atau aufu itu kan perintah. Al-amru lil wujub. Dalam kaidah usul fikih mengatakan perintah itu menunjukkan kewajiban kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, kan gitu. Makanya Al-Imam Ibnul Munzir dan juga sebagian ulama lain mengatakan sepakat ijma' ulama, tidak ada khilaf tentang masalah ini, diharamkan bagi seorang laki-laki untuk mencukur habis jenggotnya. Habis ya.
Yang saya katakan habis dulu nih. Nanti ulama khilaf tuh apakah jenggot yang namanya ini lihyah doang atau sini juga dan lain sebagainya. Memang khilaf. Tapi kalau dicukur semuanya kering nih, botak kan gitu ya. Ini sepakat ulama mengatakan ini nggak boleh, haram. Berarti makna dari tipiskanlah jenggot panjang tipiskanlah kumis Biarkanlah itu biarkanlah tipiskanlah. tipiskan. Berarti jangan kebalik ya saatnya. Maksudnya kan ada juga yang Kumisnya baplang, masya Allah kan gitu ya. Jenggotnya apa ya sebetulnya? Iya, maksudnya kan banyak juga yang katanya disebut guru gitu loh, Ustaz. Maksudnya malah kumis gitu. Itu ada juga bingung subhanallah. Belakangnya belakang apa bawahnya? Ketika orang mau miara jenggot ini nggak boleh ini. Kok subhanallah sampai seperti itu Iya. sunnah. Tapi kalau dia piara jenggot karena mengikuti style orang barat nggak bakal ada nyela tuh. Iya benar. Bener. Bener nggak ya? Bener. Ketika kita Pengen kayak mengikuti ini. sunnah Nabi SAW, itu kayak kambing aja. La haula wala quwwata illa billah. Dosa besar ini nggak sembarangan menghina sunnah Nabi SAW, subhanallah. Bener. Tapi kalau dia ngikutin, ente kenapa nih? Oh ini artis ini lagi keren nih kan ini. Oh iya bagus juga nih, anak mau ikutin deh. Kalau artis luar biasa, tapi kalau sunnah Nabi itu bedanya syaitan tuh ya kan. Hebatnya dimasukin. Kalau sunnah Nabi gimana orang supaya nggak ngikutin sunnah? Nah, tapi ada juga gini, Sat. Memang dia berjenggot, tapi benar-benar niatnya mau ngikutin Nabi. Tapi mungkin katanya ketahuannya ternyata hadisnya misalnya dhaif atau maudhu, misalnya kayak malaikat bergelantungan. Nah itu gimana Ustaz maksudnya? Karena misalnya dia nggak tahu tuh, awalnya nggak tahu nih, misalnya kan baru belajar. Oh kita pengen jenggotan, tapi gara-gara dia dengar bahwa oh ini ada malaikat bergelantungan di jenggot. Kan ternyata kan hadisnya palsu ya Ustaz ya. Iya. Nah kalau gitu kan tadi kan nggak mengikuti idola kafir, Nah. tapi niatnya mau ke Rasulullah SAW. Itu Ketika dia tahu bahwa ternyata itu sunnah Nabi SAW dan tetap dia memeliharanya, maka insya Allah Ta'ala yang kemarin-kemarin Allah akan berikan pahala kan gitu. Yang penting ada niatan kita, Iya. walaupun kan baru belajar kan nggak tahu Walaupun hadisnya. dia mungkin dia tahu hadis yang nggak sahih dan sebagainya, tapi kan Allah Azza wa Jalla Maha tahu tentang masalah niat Itu nggak seseorang, masalah, masalah tersebut gitu. Ala kulli hal, saya ingin contohkan contoh yang ada itu termasuk sunnah Nabi. Sunnah Nabi sini maksud ajaran Nabi, perhatikan ya. Sunnah yang hukumnya wajib. Oh, oke. Paham? Sunnah muakkad. Sunnah yang hukumnya wajib. Iya, bukan yang Sunnah di sini maksudnya ajaran Nabi yang hukumnya wajib. Oke. Bukan sunnah tadi ya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Beda Bukan tuh ya, itu. Ustaz, ya? Tapi sunnah di sini maksudnya ajaran Nabi yang hukumnya wajib. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Ini di antara memelihara jenggot bagi laki-laki. Berapa banyak orang laki-laki ketika miara seperti ini, aduh tua Ustaz. Aduh nggak boleh sama istri. La haula wala quwata, takut sama istri gimana ini subhanallah. Aduh bosan. Aduh terus subhanallah. Kayak orang ini. Udah kesakitan nih. Luar biasa subhanallahil-azim. Tapi kalau ngikutin style orang kafir tadi tuh, gimana ini? Hakikat cintanya kepada Nabi gimana tentang masalah ini? Tidak menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Dan kalau kita baca ya ikhwan, bagaimana sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi yang ada dalam aspek kehidupan kita, luar biasa banyaknya. Luar biasa banyaknya. Sehari semalam nih 24 jam, kalau kita ikutin dari A sampai Z semua sunnah Nabi, waktunya nggak cukup kayaknya. Bayangin luar biasa. Kayak gitu Saking masih luar mau biasa ditambah-tambah, sunnah. bingung gak? Kayak gitu kemudian masih mau ditambah-tambah lagi. Luar biasa lagi kan. Maka ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud kan. Ikutilah dari apa yang datang dari Nabi SAW. Jangan membuat sesuatu yang baru dalam agama. Kenapa? Karena kalian telah dicukupi dalam agama ini. Agama ini sudah cukup sempurna. Allah katakan kok al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Telah cukuplah sempurna agama ini dan ridha Allah kepada agama ini. Sesuatu yang sempurna ya nggak butuh tambahan, nggak butuh pengurangan, itu sempurna kan gitu. Maka faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka sungguh kalian telah dicukupkan dari agama ini. Yang ketujuh, cepat ya. Wah, ini pas nih. Yang ketujuh di antara hakikat cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW berharap bertemu dan melihat beliau. Wah, ini nih. Ditelaga ya Ustaz. Jelas ini subhanallah. Kita berharap untuk bertemu dan melihat beliau sallallahu alaihi wasallam, rindu berjumpa dengan beliau. Siapa yang enggak rindu subhanallahil azim? Siapa yang enggak nikmat ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini di antara cinta, tanda cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa malihi." Allahu akbar. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah orang-orang yang hidup setelahku
salah seorang di antara mereka sangat ingin melihatku walaupun menebusnya dengan keluarga dan hartanya. Bayangkan. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Hurairah, "Walladzi nafsu Muhammadin fi yadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah. "La ya'tiyanna ala ahadikum yawmun wa la yarani thumma la an yarani ahabbu ilaihi min ahli wa malihi." Pasti akan datang nanti, kata Nabi SAW, pada salah seorang di antara kalian satu waktu dan ia tidak melihatku. Satu zaman, satu waktu dia nggak melihat aku, kata Nabi SAW. Bayangkan. Kemudian melihat aku itu lebih dicintainya dari keluarga dan hartanya. Wah, Akbar, subhanallah. Ini di zaman sekarang berarti Ustaz. Ya, kita kan nggak ngeliat Nabi SAW, tapi kita ternyata dirindukan oleh Nabi SAW. Karena kita ikhwani, kata Nabi SAW. Wadittu an akuna ikhwani. Aku rindu bertemu dengan ikhwanku, saudaraku. Kata para sahabat Rasulullah, nahnu ikhwanu. Kami adalah saudara. La, anta ashabi. Antum ashabi. Kalian adalah sahabatku. Ikhwani, siapa itu ikhwani? Itu orang-orang yang beriman kepada diriku tapi belum pernah melihat diriku, belum pernah bertemu denganku. Kita dirindukan, tapi dengan syarat kita tadi menjalankan sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Maka insya Allah Ta'ala dengan itu kita akan bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan. Kemudian yang ke berapa? 8 terakhir Ustaz. Terakhir? Ini terakhir. 8 kan 8 bener kan? Kamu tambahin lagi nggak apa-apa Ustaz? Itu 8 terakhir tadi udah habis maksudnya. Enggak. Ini terakhir ya, terakhir. Terakhir bener dong. Yang ke-8, mempelajari Al-Quran dan memahami maknanya. Nah, Kenapa? Kok nyambung ke Al-Quran nih? oh iya, harusnya hadis ya. Mempelajari Al-Quran Oh iya. dan juga memahami apa? Maknanya. Iya. Kenapa? Iya, penyempurnaan di situ mungkin Ustaz. Al-Qadhi Iyad mengatakan di antara tanda-tanda mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya. Iya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kan gitu. Betul. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil petunjuk, membimbing manusia serta berakhlak dengannya. Sehingga Aisyah ketika ditanya kan, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Apa kata Aisyah? Inna khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlaknya adalah apa? Al-Quran. Subhanallah ya. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi SAW, maka jelas kita mempelajari Al-Quran, kemudian mentadaburinya, mengamalkannya dan sebagainya. Jangan-jangan ini kali Ustaz ya, maksudnya yang ditelan mentah-mentah. Mungkin ada beberapa firqah yang bilang bahwa ya udah pelajarin Al-Quran doang, nggak percaya hadis. Itu lebih parah tuh. Kan ada tuh kayak gitu Ustaz ya. Katanya patokannya Quran aja. Jangan-jangan mungkin gara-gara pernyataan ini salah menafsirkan gitu loh Ustaz, mungkin ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya? Ya, hadis. Hadis, sunnah. Iya. Sunnah tanpa salah, jelas, subhanallah. Nah, seorang nggak mungkin bisa memahami Al-Quran tanpa hadis kan gitu. Sholat gimana tata cara sholat? Rokaatnya bukan di Quran, rokaatnya di dia. Zakat gimana tata cara zakatnya dia kan gitu ya, dan sebagainya. Maka jelas Al-Quran dan Sunnah itu dua pegangan kita yang nggak boleh sama sekali kita jauhi. Allah alam besar. Panjang-panjangan kayak Masya Allah. Panjang juga ternyata ya. Ini belum selesai, ini masih banyak Masya Allah. Ya Masya Allah masih banyak ya. Jadi teman-teman ini ya yang udah nyimak atau terutama yang baru nyimak, ini adalah live kita berarti yang part 2. Ini sambungan. Kebayang nggak tuh Masya Allah panjangnya ya. Nah tapi insya Allah juga teman-teman nyimak ya. Pertanyaan kali ya, langsung ini aja kali. Langsung enggak dong, tanya jawab aja dulu Ustaz. Kan genepin pas tuh. Berapa menit lagi tuh? Masih lama Ustaz. Masih berapa menit lagi? Udah, sekarang udah ke 20 menit berjalan. Artinya berarti masih ada 40 menit. Nah, udah 20 menit tanya jawab, 20 menit kuis. Pas Ustaz. Apaan yang ngatur ya? Oke, kalau gitu teman-teman ya, ikhwan, akhwat, fadhal, silakan coba kalau memang ternyata masih ada yang butuh ditanyakan, walaupun tadi sebenarnya udah komplit banget sih. Tapi mungkin ada yang ya tipis-tipis gitu seputar kajian pada malam hari ini. Yang keluar tema, iya kalau nggak jauh-jauh banget ya nggak apa-apa lah, Isat ya. Jangan pakai kuar-kuar dalam. Iya. Tapi takutnya gitu. Tapi kalau emang ternyata abdi dalam aja, abdi dalam. Kalau emang ternyata melenceng jauh ya ntar lah. Insya Allah kita kapan-kapan bisa dijawab ya. Baik. Ada pertanyaan nih, coba sekarang tanya jawab dulu ya. Kuisnya nanti belakangan. Pertanyaannya adalah dari P Arin 888. Izin bertanya, ada yang mengatakan kartun itu bukan wajah Nabi. Kenapa kita marah? Bagaimana tanggapan Ustaz? Nah, karena mungkin nggak tertulis tertera kali ya.
dari yang waktu yang Charlie Hebdo itu kan sorot itu nggak tertera bahwa ya misalnya he is atau his name is Muhammad mungkin gitu. Ya. Jadinya keluar syubhat kayak begitu tuh. Nah, itu gimana Ustaz? Kalau ada orang menggambar satu gambar, kemudian gambar tersebut dikatakan bahwa itu ayah Anda nih, kayak gini nih ayah Anda. Marah. Hah? Kalau diselewengkan ya marah dong. Iya benar. Udah jawab ya. Oke, terima kasih. Langsung selesai jawabannya. Benar juga sih ya. Kan itu ayah, apalagi Nabi kita Muhammad SAW kan gitu. Iya, Kalau itu bukan wajah Nabi kita, mereka mengatakan ini karikatur Nabi dengan Ya, jelas. mereka Yang mengatakan, mereka mengklaim tentang masalah Iya. tersebut. Emang Ada kayak orang gitu. mengatakan, ada orang gambar nih, wajahnya nggak mirip sama ayah kita. Ini ayah ente nih. Nah itu penghinaan, betul. Misalnya tiba-tiba gimana, nih bapak lu begini nih. Lah, ya mah ya hina dong. Ya jelas Iya, lah. bener. Diapain tuh subhanallah kayak gitu. Gitu. Iya. Jangan-jangan tinggal nama tuh subhanallah. Iya, benar. Ini Nabi kita Muhammad SAW kan gitu. Oh iya. Kebayang. Mantap, jawabannya langsung tepat pada sasaran. Kejawab ya tadi ya, Arin, masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Lauren Kemi JKT. Untuk poin mempelajari Al-Quran, kitab tafsir apakah yang rekomen untuk orang awam Ustaz? Ada 3. Yang pertama tafsir As-Sa'di. Tiga-tiganya ada terjemahan insyaallah. Tafsir As-Sa'di, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Thaimin. Astaghfirullahaladzim. Syekh Thaimin. Syekh Sa'di maksudnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Nasirnya sama maksudnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Terkenalnya tafsir As-Sa'di bahasa Indonesianya. Asli Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kemudian yang kedua Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala tafsir Al-Aisar. Sudah terjemahan juga. Sudah terjemahan juga tafsir Al-Aisar 5 atau 6 jilid saya lupa. Tafsir Al-Aisar. Yang ketiga tafsir Muyassar. Ini Muyassar ini kumpulan dari para ulama-ulama nih. Para ulama-ulama kumpulan itu kemudian ini memang ini tafsir yang paling recommended mungkin subhanallah karena dari kumpulan banyak ulama. Kalau ini kan satu ulama. Kalau ini kumpulan dari majmu'ah para ulama kemudian menulisnya dan sudah ada terjemahan juga ini tafsir Muyassar 5 jilid atau enggak salah. Jadi maksudnya akurasinya jadi lebih tepat kali ya. Kalau orang awam jangan langsung tiba-tiba langsung baca Ibnu Katsir istilah, bukan nggak boleh, tapi di Ibnu Katsir itu kalau dia beli yang Ibnu Katsir yang sudah ada tahqiqnya masih zen, karena di tafsir Ibnu Katsir yang aslinya itu ternyata masih banyak kisah-kisah Israiliyat misalnya yang nggak ada dalilnya gitu. Nah kalau ada tahqiqnya sudah diteliti oleh ulama, biasa kisah-kisah itu nanti dibuang tuh, diambil yang sahih-sahih saja dan sebagainya. Tapi tiga ini yang untuk orang awam yang direkomendasi oleh para ulama ketika ingin belajar tafsir dulu. As-Sa'di, Al-Aisar, kemudian tafsir Muyassar. Muyassar ini saya nggak tahu terjemah siapa nih. Ini terjemah saya nggak tahu. Tapi 3 ini. Barakallahu fiik. Udah kejawab ya tadi ya. Lauren. Inga Isabella. Assalamualaikum Ustadz. Afwan ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan ibadah Ustadz? Oke. Dan apakah jika kita melakukan sesuatu yang membuat kita mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi bukan termasuk ibadah, apakah dibolehkan? Jazakallah khair. Nah, ibadah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-af'al wal aqwal al-zahirah wal batinah. Itu ibadah. Faham kan? Faham kan? Paham. Boleh diartikan Ustaz tolong? Segala nama Diartikan. yang likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Segala nama atau segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla cintai dan ridai. Baik itu perkataan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Itu ibadah. Ya. Jadi ibadah cakupannya luas yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Nah, di antara ibadah pula tidak lain tidak bukan adalah al-khullu wal khudu', tunduk dan juga berserah diri kepada Allah dengan mengagungkan Allah, dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, itu juga ibadah dan sebagainya. Itu ibadah secara umum ya. Ibadah secara umum. Dan ibadah ini nanti ada ibadah yang mahdhah, ibadah yang ghair mahdhah. Mahdhah ini gampangnya yang murni ibadah lah. Salat, puasa, baca Quran kan gitu. Ada yang ibadah ghair mahdhah, tidak murni ibadah. Maksudnya apa? Aslinya mungkin perkara itu mubah tapi diniatkan
dengan niat yang baik menjadi perkara ibadah, bernilai ibadah dalam pandangan Allah. Kita kerja. Kalau kita kerja niatnya untuk cari fulus doang, ya kita niatkan, kita dapatkan apa yang kita niatkan. Tapi kalau kerja diantaranya niatnya tidak lain tidak bukan mencari yang halal, untuk menghidupi keluarga kita, karena sedekah terbaik kepada keluarga. Yang nantinya mudah-mudahan ketika kita kerja bisa ada kelebihan kita sedekah, bisa ada andil kepada dakwah ini ketika kita kerja, apapun itulah, niatkan yang saleh bagus. Maka yang tadinya mubah ini bisa berubah menjadi bernilai ibadah dalam pandangan Allah. Itu ghair mahdhah terkenalnya. Biasa ulama ada yang mengatakan kalau ibadah mahdhah itu ghair ma'qulil ma'na. Ibadah mahdhah itu yang tidak masuk maknanya, nggak masuk akal. Kenapa ibadah kok ruku, sujud, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa puasa kok Ramadan doang, kok itu nggak, gimana kalau kita nggak ketemu gitu, nggak masalah itu. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian tentang masalah tadi, apakah ketika kita melakukan sesuatu yang mengingat Rasul, kemudian itu bisa termasuk ibadah, dilihat tadi caranya sesuai nggak? Tadi ikhwan, perhatikan dua hal ini nih. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau kita ingin melakukan satu amalan, tanyakan dua hal ini sama diri kita. 5 wa kaifa. Yang pertama 5, limadha. Untuk apa ente melakukan ini, untuk apa? Apakah untuk Allah lillahi ta'ala, ikhlas, atau karena manusia, karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, karena ingin dapatkan dunia? Yang pertama, ikhlas enggak? Tanya sama diri sendiri, limadha, kenapa ente lakukan ini? Insyaallah ikhlas. Tanya lagi yang kedua, wa kaifa, bagaimana ibadah ente nih? Maksudnya apa? Apakah ibadah ente sesuai nggak dengan contoh Nabi SAW? Apakah yang dilakukan ente, niat ente benar, bagus tadi, niat ente bagus. Tapi caranya sesuai nggak dengan yang contohkan Nabi SAW? Tapi mengingat Rasul, Pak Ustaz, tayyib. Kalau itu baik, pasti sahabat dan Rasulullah SAW sudah melakukannya. Tarik sana benar. Kan gitu. Wallah a'lam bishawab. Masya Allah detail banget ya. Ini susah tuh, Ustaz. Sampai harus kuliah ke antum di Universitas Islam Madinah dulu, Ustaz ya. Marketing, Masya Allah. Promosiin ya. Masya Allah. Purnama Saputra, Ustadz izin bertanya, apa hukum meruqyah menggunakan sholawat bukan dengan ayat Al-Quran? Nah, ruqyah itu kata-kata ruqyah dari kata-kata raqa, ya yang artinya membaca atau membacakan gitu. Ruqyah ini kata para ulama dibolehkan dengan syarat ruqyah tersebut memang ruqyah syar'iyah, bukan ruqyah syirkiyah. Oke. Karena ternyata ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah yang syirik. Yang pakai jin nih, Nah, diantaranya. Atau mengaku-ngaku ruqyah syariah tapi caranya enggak. Karena zaman sekarang fenomena ruqyah ini macam-macam, ikhwan. Ada yang disetrum. Iya benar. Ini benar. Ini saya dapatkan langsung sama orang yang praktisi ruqyah ini. Teman ana macam-macam, ada yang disetrum Pak Ustaz, ada yang ditembak pakai, antum ini pernah lihat enggak video? Ya. Ada yang macam ruqyah itu di orang depan kita bacakan dengan ayat Al-Quran, kita bacakan dengan hadis-hadis Nabi dengan bahasa Arab kan gitu dan sebagainya kan gitu. Kenapa tiba-tiba ada itu sih, Ustaz? Ini orang kebanyakan inovasi. Menurut pengalaman kita Pak Ustaz, ini yang terbaik. Ada orang ruqyah direndam. Di drum nih direndam sambil ditembakin pakai yang ini burung. So, bacain Quran. Apa ini? Padahal sebaik-baik ruqyah mandiri, Ustaz ya. Jangan pakai inovasi dalam masalah agama ini. Walaupun itu ternyata benar tuh Ustaz. Kejadian itu bukan menjadi dalil itu buat suatu kebenaran. Oke. Kejadian ini dia berobat sama ini sembuh Pak Ustaz, betul Pak Ustaz. Caranya gimana? Gini. Kejadian itu tidak menjadikan dalil itu sebuah kebenaran kan gitu. Kebenaran itu kalau Allah, kalau Rasul kan gitu. Iya. Masalah itu. Jadi ruqyah syar'iyah itu kata para ulama jelas yang pertama menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, kemudian dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq kan gitu. Di antara Jibril meruqyah Nabi Muhammad kan bismillahi arqika min kulli syai'in yudzik sampai akhirnya. Kemudian juga kalau salawat saya belum pernah tahu, subhanallah. Wallah alam, saya belum pernah tahu tentang masalah membacakan salawat kepada orang yang meruqyah, saya belum tahu. Saya yang tahu itu dari Al-Qur'an, dari hadis, kemudian berbahasa Arab. Dan ruqyah itu la tu'athir bi dzatiha kata para ulama. Ruqyah itu tidak berpengaruh secara zatnya tapi biqadarillah, tapi dengan takdir Allah azza wajalla. Makanya orang yang meruqyah ini pasti beda-beda hasilnya. Pasti beda-beda. Imam Ahmad bin Hanbal lagi ngajar, ada orang datang, ya Syekh, ya Imam, muridmu ini kesurupan Imam. Imam kan lagi ngajar nih, dikasih sendalnya nih, tabok aja pakai sendalnya. Ditabok, keluar benar, jin, bayangin. Benar-benar keluar ini sebutkan dalam riwayat. Bisa? Keluar, bayangkan. Tabok. Sudah, subhanallah, ketika Imam Ahmad meninggal, disebutkan orang itu kesurupan lagi.
Sendal Imam Hatta sih ada, diambil sendal, tabuk, nggak keluar. Nah kan? Kata jinnya apa? Ana bukan takut sama itu sendal, ana takut sama yang punya sendal itu. Imam ulama sama bertakwa orang itu biasa ketika dia meruqyah itu tambah luar biasa, pasti lebih tajam kan gitu. Iya. Tambah sering orang itu meruqyah bisa akan lebih tajam kan gitu. Walaupun pada Oke. hakikatnya semua muslim dan muslimah bisa meruqyah. Tapi yang paling terbaik jelas meruqyah mandiri. Iya. Meruqyah sendiri, bacakan sendiri dan sebagainya. Rasulullah SAW meruqyah mandiri diri sendiri tentang masalah ini. Ya. Tapi yang paling saya wanti-wanti tadi itu, jangan meruqyah dengan embel-embel itu ruqyah syariah tapi cara yang macam-macam. Nah itu. Cara macam-macam Banyak. perhatikan subhanallah. Dan nggak ada tuh ikhwan, antum beli pohon bidara kemudian taruh di rumah, kenapa? Ngusir jin. Apa ini ngusir jin untuk bidara? Nggak ada. Yang dipakai itu daunnya Ininya, 7 helai, iya. kemudian dibejak, ditaruh di air, dibacakan, kemudian dimandi atau Iya. diminum. Itu yang ada dalil tentang masalah tersebut. Ada sabun bidara disabunin kan gitu. Ada apa lagi? Ini yang angin bidara dari 10.000 jadi 60.000. Ini jadi ruqyah tijariyah namanya, ruqyah dagang bukan ruqyah syariah lagi subhanallah. Aneh-aneh banget ya. Yang dikatakan Syekh Saleh Suhaimi tentang masalah ini. Kebanyakan yang terjadi ternyata ruqyahnya bukan ruqyah syariah tapi ruqyah tijariyah jadi. Ruqyah perdagangan bukan ruqyah syariah. Hati-hati subhanallah tentang masalah ini. Karena Masya ruqyah itu Allah. depan ketika orang tersebut kita bacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Hanya itu saja subhanallah tentang masalah tersebut. Iya. Masya Allah. Itu dia barakallahu fik ya. Yang sendal tuh ajib tuh. Bener tuh. Ya qadarullah memang. Makanya nggak heran juga mungkin kali sekarang ya. Jadi banyak orang berbondong-bondong untuk ngoleksi. Ditabok sendal. Bilangnya bahwa ini adalah sendal Nabi gitu. Oke. Udah kuis nih kelamaan nih. Kelamaan emang satu lagi kali. 10 nih. Oh 9:30 ya. Yaudah deh. Satu lagi kali saat kasihan saat. Coba tur. Itu deh. Mulai Dahlia. Ini bukan udah? Belum ya? Oh dia belum. Bismillah Ustadz, bagaimana yang apa-apa disolawatin? Misalnya mau ini solawat, mau rumah solawat, mobil solawat. Oh iya bener, banyak tuh begitu Ustadz. Dan gak sedikit juga para guru-guru juga bilangnya seperti itu. Iya kan, tuh mau rumah solawatin aja. Gitu, nah itu. Yang pertama, pernah tidak ketika para sahabat menginginkan sesuatu Rasulullah SAW mengatakan salawatin aja? Itu jawaban pertama. Iya betul. Nggak ada dalil sama sekali yang menunjukkan ketika sahabat ingin sesuatu kemudian dia bernasihat kepada sahabat yang lain salawatin aja. Salawatin aja tuh. Nggak ada sama sekali, itu yang pertama jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata itu misalnya benar lah, salawatin aja deh. Orang ketika ingin dapatkan sesuatu, ini semua kan dunia, rumah, mobil, betul ya? Kita bersalat supaya dapat apa? Dapat pahala. Pahala. Orang ketika niatnya dunia, Oh, iya. pahalanya dapat nggak kira-kira? Tujuan utama ya. Tujuan utamanya dunia, akhiratnya gimana? Iya. Harusnya kan dibalik, tujuan utamanya akhirat, bonusnya dapat dunia. Iya. Ketika dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba'ur Rasul, Allah jamin rezekinya tuh. Di antara tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah masalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tuh Al-Dzariyat kan. Tapi jangan dibalik, niat utama jadi bonus jadi niat utama. Enggak ketemu tentang masalah ini kan gitu. Betul. Kemudian yang ketiga, betul memang di antara fadilah dari salawat ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab kan, ketika Ubay menjadikan seluruh doanya itu salawat kepada Rasulullah SAW, maksudnya banyak bersalawat luar biasa, tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu ya Ubay, maka apapun yang engkau inginkan akan Allah berikan kemudahan dan dosa-dosamu akan diampuni. Betul, ini di antara fadilah salawat dan ini disebutkan Ibnu Qayyim tentang masalah ini, ada 40 fadilah kan keutamaan. Tapi tadi caranya bukan kemudian ketika ingin sesuatu disalawatin, enggak. Iya. Ketika kita memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada diri kita segala permasalahan hidup kita, akan Allah berikan kemudahan dan Allah ampuni dosa-dosa kita itu. Benar. Berarti kan yang kemarin bukan ketika mau baru. Nah, itu Kan itu tentang masalah tersebut. Dan juga kan salah tuh kejadiannya kayaknya rendah banget gitu, Ustaz. Iya jelas. Pengen rumah, pengen apa, mesti jadi gitu loh. Iya. Ya kalau gitu kan riwayatnya pas perang salawatin aja, nggak usah capek-capek. Bener? Masya Allah. Iya bener dong. Hujahnya luar biasa. Masya Allah. Iya. Sahabat Zubair bin Awam, Tolha mau salawatin aja, musuh kalah deh. Tapi enggak, mereka perang. Coba think smart gitu. Ustaz. Mau melebihi dai.
Udah kali ya? Aduh, itu lagi. Nggak usah kali ya. Nggak cuma kita apa yang mana lagi? Desi. Nadiko kita rangkum deh nih Ustadz, adakah amalan agar kita bisa bermimpi bertemu Nabi? Desi Mayasari, Bismillah, Afwan Ustadz, izin bertanya hukum membaca sholawat sebanyak 1000 kali dalam sehari. Apakah itu ada dalilnya nggak Ustadz? Ya, jawabannya nggak ada. Dua-duanya ada. Iya, nggak ada. Amalan untuk bertemu Nabi, kemudian 1000 kali salat. Betul memang sebanyak-banyaknya kita bersolawat kepada Nabi itu bagus, betul. Tapi sesuatu yang umum nggak boleh dikhususkan dalam Islam kecuali ada dalil. Betul. 1500, 4444 kan gitu. Dan lain sebagainya itu nggak boleh kita khususkan kecuali ada dalil. Ya. Ketika kita mau memperbanyak salawat silakan fadhal, luar biasa bagusnya. Tapi jangan dikhususkan mau 150, 123 apalagi itu. Iya, banyak 4.400, 10.000 dan sebagainya, ini nggak ada dalil dari Nabi SAW. Karena sesuatu yang sifatnya umum kemudian dia ingin khususkan, maka ini jelas butuh dalil yang khusus tentang masalah ini. Ya. Baik, dah kali ya. Pada jawab semua ya. Baik, pertanyaan. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjut lagi langsung berarti ke sesi quiz. Nah, ini baru hadiahnya nih ya. Jangan gara-gara nungguin ini ente nggak dengerin kajiannya nih. Ya kan? Nah, ini hadiahnya bonus apresiasi lah dari tim Jakarta Mengaji untuk teman-teman semua. Yang tentunya ini adalah persembahan dari sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi pada kajian hari ini. Ya, ada Saffron dari Istana Saffron, ada Deona, ini adalah natural deodoran, ada poster kayu. Ya, ada juga ini dia nasi praktis. Wah. Oh, yang tadi yang nyamperin tuh. Iya, dari awal nih. Tadi ada bapak-bapak, kita udah mulai kajian. Masuk nyelonong ngasih beginian gitu. Maksudnya kan, ya lewat-lewat. Nggak tahu bapaknya itu tuanya mungkin udah live ya, gitu. Ini adalah persembahan dari Habis itu pucat gitu. Bucat bingung, tadi udah live ya gitu. Padahal harusnya kan bapak-bapak visioner ya. Harusnya lebih tahu ya dibanding anak muda ya. Nyolong aja mas, kata acara lenong. Ini adalah persembahan dari Hadramia Restoran. Wajib nih, nih. Luar biasa nih. Iya nggak? Kita biasanya makan ini kemarin-kemarin nih. Ntar ada lagi nih habis kajian biasanya nih. Ya terima kasih ya Pak ya. Ada, punyanya kan datang. Endorse. Akun saya 67.000 followers. Pertanyaan pertama, Ya, guys. oke, langsung. Hadiahnya adalah Saffron, Istana Saffron. Baik. Tadi Anda sebutkan di antara bukti cinta, hakikat cinta kepada Nabi SAW, kita sering menyebut-nyebutnya dari bersalawat dan mengucapkan salam kan gitu ya. Oh iya, betul. Apa makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Wah, iya bener nih. Ada tuh. Yang sini-sini nggak usah ikut-ikutan. Apa makna salawat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, ada yang tahu jawab? Nanti yang tercepat dan tertepat akan mendapatkan Istana Saffron. Nah, dimulai dari Andika Putra. Ini tercepat nih, tapi nggak tahu nih tertepat apa nggak. Jawabannya adalah pujian Allah. Salawatnya adalah dengan jawaban itu adalah terdasar pujian Allah. Kata Andika Putra. Gimana tuh Ustaz? Apa? Belum ya, masih bingung ya jawabannya. Maliha Muslimah Syari. Coba kita telah dulu satu-satu ya. Ada yang jawab juga bentuk cinta kita kepada Nabi. Lukmans FZ pujian dan sanjungan. Nih, Irham Idris. Karena Allah telah bersalawat kepada Rasulullah. Aduh, goyang-goyang. Dan itu mencakup salawat seluruh makhluk. Beda-beda nih semuanya. Yang paling lengkap itu tuh. Yang mana, Ustaz? Pujian dan sanjungan. Lukman FZ ya? Masya Allah, itu ya? Makna salawat Allah tadi kan as-sana wal madh kan gitu. Ya. Pujian dan sanjungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam. Barakallahu fiik, mabruk. Ini buat Lukman FZ. Ya ini, selamat ya mendapatkan Saffron bersama dari Istana Saffron. Ini akan dikirim ya. Oke, selanjutnya dari ini deh, Deona Essentialsnya berarti hari ini 2 ya? Satu aja. Type. Next, Tad. Tadi Anda sebutkan bahwa salawat yang diajarkan Nabi SAW itu cuma satu, namanya salawat apa? Dengan 8 bentuk, 8 lafaz, namanya salawat apa? Ayo, itu tuh. Tahu nggak tuh? Baca dalam sholat. Ada yang tahu nanti hadiahnya adalah Deona Natural Deodoran nih. Tanpa pewangi-pewangi menyengat, tapi insya Allah bau badan hilang nih, semprot aja. Yang delay coba mungkin di refresh.
Nah ini nih, ada yang nggak lengkap, tapi ada juga yang lengkap, Ustaz. Yang pertama adalah Barkas Sepeda Ibrahim. Bengkel Kediri. Nabi Ibrahim apa? Nah itu dia tuh, Salawat Ibrahim. Bengkel Diri Tika. Terus Nah, yang itu dia. yang bawah adalah Purnama Saputra. Kok sholat? Solawat. Typo kali apa gimana nih? Iya, typo kayaknya. Typo kali ya. Dibelain nih nantum nih. Salawat Ibrahimiyah. Nah, itu dia tuh. Mabruk, barakallahu fiik. Ini Purnama Saputra mendapatkan Deona Natural Deodoran Essentials. Oke, kita menuju ke yang berikutnya. Ini adalah poster kayu Indonesia. Ini pajangannya insya Allah nih bermanfaat nih. Gantilah pajangan-pajangan di rumah yang Tadi aneh-aneh. Anda sebutkan ketika dalam Al-Quran Al-Karim Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ketika seorang manusia lebih mencintai 8 hal ketimbang 3 hal, maka tunggulah keputusan Allah itu, tunggulah azab Allah akan datang kepada mereka. Dalam surat apa tuh? Ayat berapa? Berapa ya? Karena sebutan ini ya. Sebut insya Allah. Surat ayat Iya. Ada yang tahu nggak nih? Coba. awal-awal tuh. Iya. Coba layar komennya dilihat lagi. Oke, itu dia. Oh iya, juga agak lupa tuh. Itu dia. Aziz 2509. Surat At-Taubah ayat 24. Barakallahu fiik. Insyaallah. Mabruk, barakallahu fiik. Aziz _2509. Selamat tidak mendapatkan poster kayu Indonesia. Bentar, admin, ini berarti poster kayunya yang ini atau boleh milih? Karena banyak ya. Yang ini. Kayaknya cuma itu doang. Yang ini. Apa yang ini nih? Ada Ini banyak nih. Ntar kontekan aja sama adminnya kali kita ya. Ini aja kali ya. Ya udah inilah. Gitu. Padahal ada yang bagus tuh, ada yang stok bid'ah mana tuh? Iya kan emang ada bener, emang ada. Udah tuh ambil bukan? Apa? Udah tuh ambil bukan? Enggak. Ada tuh, emang ada bagus, Masya Allah, warna putih merah disilang gitu. Mantap. Baik, tadi selamat ya buat Aziz. Sekarang kita menuju ke ini. Dua nih. lagi tadi ya? Dua lagi, ini sama-sama C. Nasi praktis kebuli. Masya Allah, ini dari Hadramiah Restoran. Tadi Anda jelaskan di antara bentuk kewajiban kita hakikat cinta kepada Nabi, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan, membenarkan apa yang beliau beritakan. Dan kemudian Anda sampaikan juga bahwa Nabi dan Rasul itu ma'sum. Apa definisi ma'sum? Ah iya. Ulama memang khilaf, tapi yang saya katakan tadi satu nih. Apa definisi Ayo. dari ma'sum, atau satu atau dua tadi bisa. Coba. Bagus. Ada yang tahu teman-teman yang mendapatkan Hadramiah ini nih, nasi kebuli praktis Hadramiah. Ini langsung dicuci dulu tapi berasnya kan Pak ya? Biasanya gitu kan bener kan? Ini beras dalamnya nih, tapi langsung dicuci dulu, langsung tinggal ini dia tuh. Ada cara memasak, cuci beras sampai habis. Dicuci, Der. Iya, dibersihin maksudnya, bener nggak? Tuh panaskan, bacain tuh, lama-lama punya acara masak sendiri nih gue nih, bacain semua nih. Oh, di Pramuka nih dekat rumah gue nih, ke apartemen nih, ajib nih. Tiap hari dikirimin juga nggak apa-apa Pak. Tidak berbuat dosa besar. Andika Putra, tadi Andika Putra bukan udah dapat? Sebenarnya ada itu, tapi itu bukan yang Anda jelasin tadi. Ada ulama yang memang mengatakan itu, bahwa Nabi dan Rasul itu terlepas dari dosa besar, betul. Itu di antara definisi maksum sahih, betul. Tapi bukan itu bukan tadi itu yang ya? Anda jelasin. Bukan ya? Yang Novario mungkin salah tapi ditegur Allah. Bahasa gimana ya? Bukan ya? Enak tuh ya? Tapi memang iya. Ya memang intinya betul. intinya betul. Begitu. Ketika Nabi dan Rasul itu salah, maka Allah Azza Iya. wa Jalla yang langsung Iya. cepet-cepetan. Maksudnya takut kesusul ya. Wah, jangan sikat-sikat banget gitu loh. Maksudnya agak dipanjangin lah bos. Gitu. Kita kan juga takutnya salah arti juga gini bos. Gitu. Salah tapi tegur Allah, cepet banget, ngebut banget. Gitu. Coba ke bawah. Coba lagi. Nah, ini kayak panjang-panjang kan asik gitu. Maksudnya takutnya malah kita yang salah gara-gara. Ini lebih zen nih. Yang mana nih? Tidak pernah salah dalam syariat Allah, maksudnya menyampaikan syariat Allah. Rasul nggak pernah salah ketika menyampaikan dalam masalah syariat agama, betul. Kemudian ketika salah, Allah Azza wa Jalla langsung menegur dari atas langit. Nah ini dia, barakallahu fiik. Yang itu lebih lengkap ya. Padahal di bawahnya Nabila Mudi juga jawabnya benar juga tuh Ustaz. Siapa itu? Ya sih. Pulang nggak dipegang pintu. Pinin diri. Ini tadi Dedi ya yang menang ya? Dedi 15-12. Mabruk barakallahu fiik.
ini mendapatkan nasi kebuli praktis persembahan dari Hadramia Restoran di Pramuka nih, Masya Allah. Ya, ini yang terakhir berarti ya. Ini hadiah terakhir kita adalah baju Samase. Nah, nanti kalau menang langsung aja berhubungan sama adminnya, size-nya, ukurannya dan lain sebagainya, alamatnya di mana nanti kita akan kirimin langsung. Kirimin, ya kan? Mana? Oke, hadiah Samase nih, Masya Allah nih. Cocok. Kalau mau tahu produk-produk Samase lebih lengkapnya lagi, cek di akun brand ambasadornya. Nah, tadi Anda sebutkan kan di antara dalil mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi Anda sebutkan di antara hikmah kenapa kok Allah Azza wa Jalla tidak mengulang kata-kata athi'u di ulil amri tapi mengulang kata-kata athi'u di Rasul. Nah, karena nyimak di awal-awal tuh jelas ya, jangan cepet-cepetan. Jangan kebut-kebutan. Tadi takut banget kesusul. Coba kalau rezeki nggak kemana teman-teman, tenang aja. Belum. Coba kita refresh lagi kali ya. Ini masih jawaban yang tadi nih. Coba. Kita tunggu ya. Kenapa tuh tadi tuh? Ini dia. Belum. Itu Purnama. Tadi Purnama bukan udah dapat ya? Kalau yang udah dapat mungkin diganti giliran ke yang lain ya. Nggak usah, yang namanya Dede itu nggak usah, karena memang dia ada di sini orangnya. Nggak usah, nggak usah ikut-ikutan bro, lu kan nonton di sini. Lauren.kam tadi bukan udah dia? Bukan. Tapi salah ya, yang pertama jawabannya ya. Lauren, ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak atau secara mutlak, sedangkan ulil amri ketaatan kita tidak mutlak. Nah ini takutnya salah arti, takutnya kita malah nggak boleh taat sama pemimpin nih. Kali kalau saya mah gantung kali ya. Enggak, tapi tahu deh Ustaz aja. Taatan kepada Allah dan Rasul mutlak. Sedangkan ulil amri ketaatan kita tidak mutlak. Iya betul. Betul juga bisa ya. Maksudnya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak, maksudnya nggak ada tawar menawar. Betul ya, ketika betul Allah ya. kalau Rasul. Tapi ketika ulil amri, maksudnya tidak mutlak ketika ulil amri tersebut baik itu pemimpin ataupun ulama. Sip. Mengatakan memerintahkan sebuah dosa misalnya la ta'ata li maksiatillah, enggak ada ketaatan kepada kemaksiatan kepada Allah. Masya Allah, pas nih, ini nih ikhwan juga nih, Lauren ya. Wah, mabruk, barakallahu fiik, mendapatkan baju Samase. It's different. Ajib, Samase mana-mana saya selalu pakai Samase. Masya Allah. Oke, kalau gitu buat teman-teman, terima kasih yang sudah menjawab, yang sudah menyimak dari awal sampai sekarang ini, karena memang ini adalah live yang part 2 nih, nyambung. Tadi kurang soalnya sejam, tambah lagi. Berapa jam nih kita nih? Iya, ini hampir 2 jam, 10 menit lagi 2 jam. Bagus nih, berarti besok nih bisa 3 jam nih. Insyaallah Ustaz ya, mungkin menutup Ustaz, fadhol. Baik, ikhwan. Nah, sebagaimana saya katakan tadi pertama kali tentang masalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ya. Kemudian mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika ada momen-momen tertentu, bukan hanya ada kasuistik tertentu, tidak, tapi setiap nafas dalam kehidupan kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuktikan hakikat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan konsekuensi yang tadi setelah disebutkan kan gitu. Masalah memboikot produk dan lain sebagainya. Para ulama kontemporer memang berkhilaf tentang masalah cinta. Bagi orang yang ingin memboikot masih dipersilahkan, tapi bagi orang yang tidak memboikot jangan kemudian ditunjuk-tunjuk kan gitu. Nanti nggak mau boikot, kalau ingin macam nggak bisa, subhanallah. Karena memang ada ulama yang mengatakan ketika ulil amri tidak memerintahkan untuk boikot, nggak boleh kita boikot. Dan itu banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Walaupun ada juga ulama yang membolehkan dia memboikot untuk diri sendiri dan sebagainya, silahkan. Ala kuliah ketika dia ingin memboikot silahkan fadhal kan gitu. Ketika ada orang yang tidak memboikot tuh jangan kita celah masalah tersebut gitu. Tapi yang paling terpenting bukan itu pada hakikatnya. Itu memang di antara penting mungkin, tapi yang paling terpenting adalah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Mengetahui dan mengamalkan tentang masalah konsekuensi kepada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu baru benar hakikat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Pembelaan kita,
kepada Nabi SAW dihina, itu harus jelas. Marah kita, marah jelas yang itu terpuji karena ada pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Tapi kemarahan yang tetap di atas koridor Islam yang benar, bukan yang serampangan yang tidak ada ilmu, hanya berdasarkan semangat semata. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kemudahan dari kita untuk berada di atas sunnah Nabi SAW, agar Allah berikan kemudahan bagi kaum muslimin semuanya untuk bisa mengikuti sunnah Nabi SAW, untuk bisa konsekuen, istiqamah, konsisten di atas sunnah Nabi SAW dan menjalankan semua konsekuensi dari cinta kepada Rasul SAW, karena itu diantara syahadatul Rasul. Dua kalimat syahadat, yang pertama syahadatullah, yang kedua syahadatul Rasul. Maka mudah-mudahan dengan itu kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa adab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.